Bab 551. Ye Yu, apakah mereka datang? Su Xiao juga ingin tahu apakah Ye Yu benar-benar kembali. Dalam hal ini, itu adalah cara yang baik. Hanya saja, hanya para biarawan di bawah alam dewa yang diizinkan masuk ke area uji coba Qingwu. Ini membuat Su Xiao sedikit malu. Su Xiao tidak bisa menghentikan kultivasinya di alam Yuanying demi apa yang disebut area uji coba yang ingin dihentikannya, yang bukanlah hal yang mungkin. Tidak, aku sudah mencatat semua orang yang datang ke sini. Melihat Su Xiao mengajukan pertanyaan ini, Ye Qian segera mengeluarkan sebuah pamflet dan memberikannya kepada Su Xiao, agar dia bisa mengetahui siapa saja yang telah datang ke surga selatan. Atas nama Su Xiao, jika ingin mendapatkan informasi tentang orang-orang ini, itu sangat mudah. Su Xiao mengambilnya dan melihat-lihatnya. Dia melihat bahwa sejumlah kecil orang telah dicoret dengan garis merah. Dia memiliki firasat buruk dan bertanya, apakah orang-orang ini sudah mati? Su Xiao memiliki sedikit pemahaman tentang gaya Ye Qian. Jika dia diperlakukan seperti ini, dia pasti telah mengalami beberapa kemalangan. Ya, bos, orang-orang ini pasti sudah mati, dan mereka yang terjebak oleh Cinnabar semuanya hilang. Sekarang saya tidak tahu di mana mereka berada. Ye Qian mengangguk, lalu menunjuk ke Su Xiao bagian lain dari para biarawan, dan jumlah orang yang dilingkari dan dicoret langsung mencapai sekitar setengahnya, yang mengejutkan Su Xiao, lalu bertanya. Bagaimana semua orang ini mati? Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak bagus, bagaimana mereka bisa selamat dari ujian? Bagaimana mereka bisa mati seperti ini? Su Xiao tidak tahu apakah harus membiarkan mereka berkembang di sini. Anda tahu, orang-orang ini pada dasarnya adalah biarawan terbaik di bumi. Beberapa orang digigit sampai mati oleh monster di luar hutan, beberapa menyinggung beberapa biksu tingkat tinggi, dan beberapa dicegat dan dibunuh. Sebagian besar orang yang hilang ini dibawa pergi oleh Sekte Wan Hua dan Sekte Wan Jianzong. Saya tidak bisa mendapatkan kabar mereka. Ye Qian tidak memiliki rasa tanggung jawab, jadi dia mengatakannya secara langsung dan jelas, sehingga Su Xiao bisa sedikit percaya diri dan siap. Jadi, setelah mendengar kata-kata itu, Su Xiao berpikir sejenak, lalu langsung berkata kepada Ye Qian, kau ingin mereka bergabung dengan Liga Sanxiu sebisa mungkin, dan kau juga membutuhkan sertifikat identitas. Jika mereka ingin kembali, mereka bisa kembali bersamaku kali ini, dan yang lain akan tinggal di sini untuk melanjutkan kultivasi mereka. Adapun Ye Qian, aku ingin mendengar rencanamu, tinggal di sini atau tidak kembali. Rencana Su Xiao untuk Ye Qian adalah membiarkannya tinggal di surga selatan dan membuka medan pertempuran baru untuk geng hijau. Tetapi jauh dari bumi dan kampung halamannya, Su Xiao tidak tahu apakah Ye Qian akan menyukainya, jadi dia juga ingin mendapatkan perhatian dari Ye Qian. Aku ingin tinggal di sini. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian sedikit terkejut, tetapi setelah sedikit merenung, dia membuat pilihan. Dibandingkan dengan perilaku mengikat tangan dan kaki di bumi, surga selatan lebih cocok untuk Ye Qian. Lagi pula, tidak ada keluarga Ye di sini. Seberapapun mampunya Ye Qian, dia hanya bisa diam saja. Bagus. Itulah yang aku rencanakan. Sekarang kau di sini untuk mengumpulkan informasi. Yang terpenting adalah meningkatkan pencapaianmu. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian, dia mengangguk puas. Su Xiao menyukai orang seperti Ye Qian. Bahkan jika itu untuk kultivasi langsung Ye Qian harus dipromosikan. Baik, bos. Mendengar instruksi Su Xiao, Ye Qian segera setuju untuk turun, lalu menatap Su Xiao, dengan sedikit ragu bertanya, hanya itu. Apakah tidak ada lagi yang perlu kukatakan padamu? Tidak untuk saat ini. Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan terus menasihati Ye Qian, kamu harus memperhatikan masalah kultivasi. Jika kultivasimu tidak cukup di sini, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Su Xiao tidak ingin merasakan kekalahan telak dari orang lain. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Terlebih lagi, Su Xiao memiliki harapan besar pada Ye Qian. Dia tidak ingin Ye Qian mengabaikan kultivasinya karena hal-hal kecil ini. Bos, saya tahu. Saya tidak akan mengabaikan kultivasi. Bisakah saya bergabung dengan Liga Sanxiu? Konon di sini tidak ada token identitas. Sulit untuk melangkah sedikit pun. Melihat penekanan Su Xiao pada kultivasinya, Ye Qian segera menanggapinya dengan serius dan mengatakan apa yang direncanakannya. Dia ingin melihat apakah Su Xiao akan setuju. Tentu saja, kamu harus bergabung. Lagi pula, tidak sulit untuk bergabung dengan kultivasimu saat ini. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian, dia mengangguk dan setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, Su Xiao pernah mengalami hal seperti itu, dan tentu saja tidak ingin Ye Qian mengalaminya lagi. Setelah itu, Su Xiao memberitahu Ye Qian sesuatu dan mengirimnya untuk bergabung dengan Liga Sanxiu. Su Xiao kemudian tiba di kota makmur di belakang kota Yang Liu, kota Loye. Setelah memasuki kota itu, Su Xiao merasakan suasana yang berbeda dari kota Yang Liu.
Kota ini lebih makmur, tetapi juga memiliki lebih banyak biksu. Su Xiao berjalan-jalan santai dan sampai di sebuah penginapan yang lebih bersih. Dia berencana untuk tinggal di sini selama 2 hari. Mari kita lihat-lihat. Dao You, 3 batu spiritual sehari. Berapa hari lagi yang dibutuhkan untuk hidup? Saat memasuki penginapan, ia mendapati bahwa semua orang yang bekerja sebagai pengelola di sini berfokus pada kultivasi dasar, dan para pemuda di dekatnya juga berfokus pada kultivasi Qi. Hal ini membuat Su Xiao menyadari perbedaan antara surga selatan dan surga selatan. Mendengar kata-kata penjaga toko, Su Xiao memperkirakan batu spiritual di sakunya, menghela napas tak berdaya, lalu mengeluarkan 60 batu spiritual dan berkata, 2 kamar, 10 hari. Su Xiao tidak menyangka bahwa dia masih punya 1 hari untuk mencari cara menghasilkan uang. Dahulu kala, uang hanyalah angka bagi Su Xiao. Baiklah, tamu saya, silakan ke sini. Setelah Su Xiao menerima 2 lembar giok, dia datang ke lantai 2 di bawah bimbingan anak laki-laki itu. Tamu saya, apakah Anda puas dengan kamar ini? Dengan senyum antusias di wajahnya, dia berkata kepada Su Xiao dengan serius. Melihat ekspresi Su Xiao tidak asal masuk dan memeriksa kamar. Ketika sampai di jendela, Su Xiao melihat ada halaman di lantai bawah. Dia bertanya dengan penasaran, ada apa dengan halaman-halaman itu, anak muda? Jika memungkinkan, Su Xiao tentu ingin menyewa halaman kecil. Lagi pula, 2 kamar terpisah tidak terlalu nyaman. Ketika Su Xiao bertanya tentang halaman, senyum di wajahnya menjadi hangat, dan dia segera menjelaskan keuntungan halaman kepada Su Xiaozai secara detail. Tamu saya, jika memungkinkan, lebih baik tinggal di halaman. Lagi pula, tidak terlalu nyaman bagi kalian berdua untuk tinggal di kamar-kamar ini, bukan? Mendengar itu, Su Xiao hanya mengangguk sedikit, lalu berkata, kalau begitu, kalian bisa mengubah kedua kamar ini menjadi halaman. Setelah mendengarkan Su Xiao, dia merasa sedikit bersemangat. Memang benar bahwa halaman kecil jauh lebih nyaman, tetapi harganya tentu lebih mahal. Segera, anak kedua akan mengganti kamar, bersama Su Xiao datang ke halaman yang kosong. Su Xiao memeriksa secara acak, lalu tinggal di sana. Tidak lama kemudian Su Xiaozu datang ke halaman. Bos, saya sudah mendapatkan semua informasinya. Konon jika ingin pergi ke dunia kecil dari tempat uji coba, bisa langsung ke bagian paling timur tempat uji coba. Di mana letak susunan transmisinya? Selama ada cukup batu spiritual, bisa dikirim kembali. Lagi pula, jika para biksu di alam pendewaan ingin masuk, mereka hanya bisa menekan pencapaian mereka ke alam ramuan emas, mereka hanya pergi ke dunia kecil, dan hanya orang-orang asli di dunia kecil yang bisa melakukannya, bahkan jika mereka menemukan cara, mereka tidak bisa meneruskannya. Konon, mereka yang sudah lama berada di sini tidak bisa kembali. Ye Qian juga mengikuti saran Su Xiao. Setelah pergi ke Liga Sanxiu, dia segera menemukan semua informasi yang dibutuhkan Su Xiao, dan bahkan memberikan solusi yang bagus. Mendengar ini, Su Xiao juga sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa langsung kembali melalui ujian, jika kamu punya waktu, kamu bisa kembali, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa Chen Li ke sini. Agar kalian berdua bisa saling menggantikan. Petik 2. Su Xiao tentu saja tidak suka melihat Ye Qian tidak bisa kembali suatu hari nanti, jadi dia bisa menyelesaikan semua masalah yang mungkin terjadi. Baik, bos, kata Ye Qian dengan penuh terima kasih kepada Su Xiao. Meskipun Ye Qian tidak memiliki kesan yang baik tentang tempatnya berada, dia harus mengakui bahwa dia enggan berpisah dengan bumi. Tentu saja, dia tidak ingin tidak bisa pergi suatu hari nanti. Hanya bos, apakah kita perlu mencari bisnis untuk dilakukan di sini? Kita tidak bisa hanya berpuas diri sepanjang waktu, bukan? Biaya di sini, setiap hari membuat Ye Qian merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa tidak ada pasar untuk lingxi di bumi. Setiap lingxi dikendalikan oleh biksu tingkat tinggi. Mereka tidak akan pernah menggunakan lingxi kecuali terpaksa. Tetapi di sini, batu spiritual hanyalah mata uang. Meskipun dapat dibudidayakan, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk menggunakannya kecuali mereka menggunakannya untuk mengatur susunan. Memang, itu juga masalah yang perlu diperhatikan. Su Xiao tidak merasa tidak puas dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ye Qian. Lagi pula, Su Xiao juga melihat pengeluaran di sini. Jika hal-hal ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak bisa menutupi biaya sewa 1 bulan. Bab 552. Bagaimana menurutmu? Su Xiao berpikir sejenak dan mendapati bahwa ia tidak menemukan ide apapun yang dapat digunakan untuk berbisnis dan menghasilkan uang. Sebagian besar biarawan mengandalkan pekerjaan sampingan atau melawan monster dan mencari obat ajaib untuk bertahan hidup. Hanya saja, itu bukan ide yang bagus bagi mereka yang tidak familiar dengan situasi di surga selatan. Terlebih lagi, mencari ramuan itu bukanlah pilihan terakhir bagi sebagian besar biksu. Ye Qian memandang Su Xiao, tampak sedikit ragu. Su Xiao segera berkata, jika kau punya ide, katakan saja langsung.
Ye Qian pun segera mengangguk kepada Su Xiao dan mengatakan apa yang dipikirkannya. Bos, apakah menurutmu mungkin untuk menjual naskah rahasiamu? Setelah menyampaikan pendapatnya, Ye Qian menjelaskan kepada Su Xiao, aku sudah lama berada di Liga Sanxiu dan menemukan bahwa naskah rahasia itu sangat berharga. Buku-buku ini bahkan tidak sebagus yang kau berikan padaku, dan tidak ada naskah rahasia kungfu di kampus. Jadi kupikir sebaiknya kita langsung menjual buku kungfu, lalu menggunakan dana modal untuk membuka toko kecil dan melakukan bisnis kecil untuk mempertahankan kultivasi kita. Begitu Su Xiao selesai berbicara, Ye Qian membaca semua buku di sekolah, yang membuatnya memiliki lebih banyak kemungkinan dan kemampuan. Inilah sebabnya mengapa Ye Qian merasa ada beberapa peluang ketika dia melihat hanya ada sedikit keterampilan yang menarik perhatian di Liga Sanxiu. Dia langsung mengemukakan ide ini kepada Su Xiao. Ini benar-benar masuk akal. Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian, tiba-tiba bertepuk tangan, dan dengan cepat menyetujui. Bagi Su Xiao, tidak ada kekurangan apapun, tetapi tidak ada kekurangan keterampilan yang dapat dijual. Baiklah, Ye Qian, metode ini benar-benar memungkinkan. Pergi dan tanyakan apakah lebih baik menggunakan kungfu atau seni bela diri. Pilih yang paling kau butuhkan, jual melalui lelang, dan cari rumah lelang juga. Lebih baik ada jaminan. Setelah menyetujui ide ini, Su Xiao segera berkata kepada Ye Qian bahwa selama metode ini memungkinkan, Su Xiao tidak keberatan dengan hilangnya kemampuannya sendiri. Lagi pula, yang paling kurang dimiliki Su Xiao adalah keterampilan. Selain itu, Su Xiao juga ingin mendapatkan cukup batu spiritual dan pil untuk kembali ke bumi. Jika bukan karena kurangnya kultivasi Su Xiao, dan tidak cukup melindungi buku-buku kuno dan kitab suci Taois, Su Xiao tidak keberatan membawanya keluar untuk mendapatkan batu spiritual. Setelah menerima perintah Su Xiao, Ye Qian segera pergi bekerja. Dan Su Xiao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk terus berlatih. Sekarang dia tahu cara kembali, dan setelah kembali, Su Xiao telah memecahkan masalah kultivasi. Tentu saja, Su Xiao tidak akan khawatir, jadi dia hanya akan meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Su Xiao tidak menggunakan poin pengetahuan yang didapatnya dari pembukaan surga selatan sebelumnya, dan sekarang dia tidak kekurangan poin pengetahuan. Di bawah pengaruh sistem, Su Xiao dengan cepat menembus ke alam dewa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah terobosan yang benar-benar tanpa suara. Bagaimanapun, sistem kultivasi Su Xiao benar-benar berbeda dari sistem surga selatan, tetapi juga memberi Su Xiao kekuatan yang sama sekali berbeda. Setelah Su Xiao mencapai terobosannya, dia mendengar sistem di hatinya berdering lagi. Misi jalur cabang, ada properti kecil di Tianji Selatan. Dia mendapatkan 1 juta batu spiritual di dunia surga selatan dan memiliki rumah seluas tidak kurang dari 100 meter persegi. Petik 2. Jika tugas selesai, 1 juta poin pengetahuan akan diberikan. Petik 2. Jika tugas gagal, 1 juta poin pengetahuan akan dikurangi. Setelah dengan cermat merenungkan tugas yang dikeluarkan oleh sistem, Su Xiao segera menyadari betapa rumitnya tugas ini. Hanya saja Su Xiao harus menemukan keterampilan yang ampuh untuk dijual. Jika tidak, bagaimana dia bisa membeli 1 juta batu spiritual? Terlebih lagi, persyaratan terakhir itulah yang membuat Su Xiao sedikit malu. Kau tahu, di kota yang dipenuhi pepohonan ini, tidak mudah memiliki rumah seluas 100 meter persegi. Namun, poin pengetahuan Bai Shengsheng diletakkan di depan Su Xiao. Su Xiao tidak bisa menyerah begitu saja. Dia segera mulai memikirkannya. Adapun stabilitas kultivasinya, dia sama sekali tidak perlu mempedulikannya. Setelah berkali-kali, Su Xiao juga dapat merasakan bahwa pada dasarnya tidak ada masalah dalam kultivasi yang ditingkatkan melalui sistem. Bahkan Su Xiao tidak perlu beradaptasi, seperti Su Xiao sendiri. Setelah Su Xiao memikirkannya, Su Xiao memanggil Ye Qian kembali. Ye Qian, ada apa? Ye Qian tahu bahwa mereka hanya memiliki cukup batu spiritual untuk tinggal di sini selama 1 bulan, dan kemudian dia keluar untuk mencari informasi lebih aktif, yang membuat Ye Qian menemukan banyak informasi berguna. Bos, jika ini lelang minggu depan adalah pilihan terbaik. Ini lelang untuk semua biksu, dan aula lelang paling canggih akan datang untuk melelang dengan peringkat Taojun, jadi ini pilihan yang bagus di mana kita dapat melelang keahlian kita. Ye Qian dengan cepat menyampaikan berita yang telah ia tanyakan, lalu melanjutkan dengan jeda singkat. Sulit untuk mengatakan apakah akan melelang gongfa atau seni bela diri. Gongfa terutama dibutuhkan oleh keluarga-keluarga tersebut. Jika tingkat gongfa cukup tinggi, bahkan klan pun akan bersemangat. Bagaimanapun, gongfa adalah warisan. Adapun para biksu, mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk membeli gongfa. Bahkan jika itu kultivasi bebas, mereka akan memilih untuk membelinya di Liga Kultivasi Bebas. Itu mudah. Sedangkan untuk seni bela diri, ada banyak orang yang membutuhkannya. Tetapi jika seni bela diri tersebut tidak bermutu tinggi, tidak ada jaminan bahwa orang akan membelinya. Mereka yang paling menginginkan seni bela diri adalah mereka yang melakukan kultivasi tersebar dan memiliki keterampilan di Liga Kultivasi Tersebar.
Mereka tidak kekurangan. Hanya seni bela diri saja, tidak semua orang dapat mempelajari seni bela diri tingkat lanjut. Mengenai buku-buku kuno dan koleksi Taois, bos, saya sarankan agar tidak dijual sekarang, karena setiap buku kuno dari koleksi Taois selalu disertai dengan pertumpahan darah, dan bahkan banyak sekte kelas 1 dan kelas 2 akan ikut serta. Bahkan sekte-sekte teratas pun tidak akan terpengaruh. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka sebaiknya tidak dijual. Ye Qian sepenuhnya mengungkapkan pandangannya sendiri, tetapi pada akhirnya, Su Xiao masih perlu mengambil keputusan tentang bagaimana memilih. Su Xiao merenung sejenak, dan pikirannya terus memikirkan keterampilan yang memenuhi syarat. Tingkat seni bela diri dibagi menjadi 5 tingkatan. Langit dan bumi, misterius, dan kuning. Saya khawatir seni bela diri tingkat langit tidak dapat dijual, jadi hanya seni bela diri tingkat prefektur yang dapat dijual. Tetapi Su Xiao tidak yakin berapa harga jual keterampilan tingkat prefektur. Berapa harga keterampilan dan seni bela diri tingkat prefektur? Su Xiao menatap Ye Qian lalu bertanya. Di tingkat prefektur, sekitar 1 juta orang seharusnya bisa menang. Jika dibutuhkan lebih banyak orang, 1,5 juta orang akan bisa menang. Ketika Ye Qian mendengar kata-kata Su Xiao, dia tampak tak berdaya. Untuk hal seperti itu, Ye Qian juga merasa sedikit sedih. Bagaimanapun, dia harus menjual Gongfa, dan Ye Qian merasa malu. Bagaimana dengan tingkat surga? 10 juta. Setelah memahami harganya, Su Xiao berpikir sejenak dan berkata kepada Ye Qian, seni bela diri tingkat surga dan seni bela diri lainnya saling cocok, tetapi hanya setengahnya, artinya, berapa banyak yang bisa mereka jual di alam latihan kesederhanaan. Su Xiao menyampaikan rencananya. Melalui pencarian terus-menerus dalam pikirannya, Su Xiao juga menemukan buku yang lebih cocok, yaitu Jiu Tian Suangong. Buku itu berisi kitab Kung Fu Tianji, seni bela diri Tianji, dan metode tubuh Tianji. Selain itu, kultivasi keterampilan ini bersifat progresif. Bahkan jika tidak ada keterampilan lanjutan, keterampilan ini dapat dipraktikkan sepenuhnya. Yang terpenting adalah bahwa satu-satunya cara untuk mencapai alam kultivasi kekosongan tidak akan terlalu menarik bagi orang-orang Mahayana dan yang cocok. Tapi ini setara dengan mempelajari 3 keterampilan sekaligus. Harganya seharusnya cukup bagus. Su Xiao memperkirakan dalam hati. Ye Qian juga melakukan perhitungan yang cermat dan berkata kepada Su Xiao, Bos, jika keterampilan ini dijual bersamaan, mungkin bisa mencapai harga 10 juta batu spiritual. Ye Qian tidak berani sepenuhnya yakin, tetapi ini juga efek dan nilai yang telah ia peroleh setelah terus-menerus melakukan eksplorasi. Baiklah, 10 juta seharusnya cukup. Untuk angka ini, Su Xiao mengangguk puas, lalu berkata kepada Ye Qian, kamu bisa membawa slip giok ke balai lelang nanti. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Su Xiao cukup yakin dengan kemampuan Ye Qian. Jika bukan karena penampilan Su Xiao yang merepotkan, dia bisa melakukannya sendiri. Selain itu, Ye Qian juga perlu tinggal dan bekerja di sini untuk sementara waktu, jadi dia tentu perlu mengetahui detail lengkapnya. Baik, bos. Ye Qian tidak mempertanyakan perkataan Su Xiao. Su Xiao kemudian mengambil sebuah lempengan giok biasa dari tanah dan memasukkan 6 lapisan pertama Jiu Tian Suangong ke dalam lempengan giok tersebut. Lalu dia menetapkan beberapa larangan sehingga lempengan giok itu hanya dapat diperiksa 10 kali. Setelah 10 kali, lempengan giok itu akan langsung rusak. Sistem larangan pada lempengan giok itu diatur sendiri oleh Su Xiao. Su Xiao juga familiar dengan sistem larangan yang tidak diketahui. Sesaat kemudian, sebuah lempengan giok tua sederhana muncul di tangan Su Xiao. Setelah membuatnya, Su Xiao langsung melihatnya dan menyadari bahwa hasilnya persis seperti yang telah dia atur. Kemudian dia mengangguk puas dan menyerahkan lempengan giok itu kepada Ye Qian. Setelah melihatnya, dia pergi ke lelang untuk menjualnya. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan yang ingin dijual Ye Qian. Bagaimana mungkin dianggap sebagai miliknya tanpa mempelajarinya? Bab 553. Setelah menerima perintah Su Xiao, Ye Qian segera merenungkan beberapa hal terkait gulungan giok dengan saksama, bahkan mempelajari salah satu metode tubuh. Keesokan harinya, ia membawa gulungan giok itu ke tempat lelang, lalu memberitahu Su Xiao tentang berita dan proses lelang yang spesifik, sehingga Su Xiao dapat mengetahui semuanya. Tiba di hari dimulainya lelang, Su Xiao dan Ye Qian datang ke alun-alun pusat kota Lokyeh. Di sanalah lelang terbesar di kota Lokyeh diadakan. Bahkan kediaman utama kota itu pun hanya di sini. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat keramaian yang ramai di dekatnya, semuanya untuk lelang. Ada begitu banyak orang. Salah satu biarawan Parubaya, melihat aula lelang di sebelahnya, tidak dapat menahan diri untuk menghela napas. Tentu saja, Anda harus tahu bahwa kota senja kami hanya memiliki satu kesempatan dalam setahun. Di lain waktu, ketika biarawan Parubaya itu mendengar ini, ia segera berkata, dengan senyum bangga di wajahnya. Setiap biarawan di kota senja akan sangat bangga dengan pertemuan besar ini.
Su Xiao berjalan di tengah kerumunan, dan ketika dia mendengar percakapan orang-orang di dekatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Untuk situasi seperti itu, Su Xiao tidak pernah memikirkannya, tetapi singkatnya, semakin banyak orang di sana, semakin menguntungkan bagi Su Xiao. Terlebih lagi, nilai buku tersebut dapat lebih tercermin. Bos, lelang kita ada di aula lelang utama. Ye Qian membawa Su Xiao ke rumah lelang dan langsung menuju aula termegah. Ye Qian menunjukkan surat undangan yang indah dan elegan dan menjelaskan kepada Su Xiao dengan santai. Baik. Su tersenyum dan mengangguk santai. Jelas, dia tidak peduli. Dia dengan tenang melihat situasi di dekatnya dan tidak merasa buruk sama sekali. Su Xiao juga tahu tentang lelang ini. Hari ini, ada 10 lelang yang diadakan secara bersamaan, salah satu yang terbesar dan terpenting. Untuk memasuki lelang, kekuatan seseorang setidaknya harus mampu mengubah jiwa. Jika tidak, seseorang harus berasal dari keluarga kaya dengan aset hampir 10 juta, atau keluarga kelas 2 atau lebih tinggi untuk pergi ke lelang terbesar. Apapun yang bisa dijual di lelang ini bernilai setidaknya 5 juta batu spiritual. Kita bisa membayangkan betapa sengitnya persaingan. Selain lelang utama, ada 9 lelang kecil lainnya. Di lelang kecil ini, barang-barang terus dilelang. Dan barang-barang tersebut dilelang secara terpisah sesuai dengan jenisnya, seperti ramuan, eliksir, monster, senjata, susunan, keterampilan, del. Semuanya dilelang menurut kategori yang berbeda. Jika Anda ingin melelang sesuatu, Anda dapat langsung pergi ke aula lelang yang sesuai. Barang-barang paling berharga ditempatkan di rumah lelang utama, yang rencananya akan dikunjungi Su Xiao kali ini. Bos, ini dia. Ye Qian membawa Su Xiao ke sebuah bilik. Setelah mereka memasuki aula lelang dan menunjukkan undangan, mereka tidak pernah bertemu siapapun di sepanjang jalan. Ini juga merupakan poin kebanggaan aula lelang. Mereka dapat melindungi semua informasi pelanggan. Tanpa jalan keluar terakhir, informasi Su Xiao dan orang lain tidak akan diungkapkan. Tentu saja, jika ada orang seperti Mahayana, rumah lelang tidak akan ragu untuk menyerahkan informasi mereka. Singkatnya, dunia ini adalah dunia kekuatan. Ketika Su Xiao melihat situasi ini, dia tidak terkejut. Lagi pula, dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan pertarungan kecil di bumi, setiap pertarungan di sini akan membawa pasang surut. Tidak buruk. Su menatap bilik kecil itu sambil tersenyum, dan menemukan bahwa duduk di kursi, dia dapat melihat pemandangan di bawah sekilas, dan dia tidak pernah dapat melihat bagian dalam atau luar. Tentu saja, jika orang-orang di dalam bilik ingin keluar, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Tetapi jika mereka ingin menyembunyikan identitas mereka, itu tidak akan bocor. Ketika Su Xiao melihat masih ada 100 atau 200 orang duduk di lantai bawah, dia sedikit terkejut dan bertanya, ada apa dengan mereka? Menurut Ye Qian, Su Xiao mengira tidak ada orang lain di sini, tetapi dia tidak menyangka ada aula di samping ruangan itu. Hal ini membuat Su Xiao sedikit bingung dan langsung bertanya. Ye Qian melihat lagi, lalu mulai menjelaskan, bos, mereka semua adalah praktisi yang tersebar, atau keluarga kecil, klan kecil, dan beberapa pengusaha kaya. Jika mereka tidak cukup kuat atau tidak memiliki latar belakang yang mendalam, mereka akan ditempatkan di mana? Jika bukan karena bos, Anda berhasil menembus ke alam dewa, saya khawatir kita tidak akan bisa masuk. Di mana mereka akan ditempatkan? Ye Qian tampak sedikit bingung dan mengatakan bahwa selama periode waktu ini, Ye Qian jelas merasa bahwa situasi di sini sangat berbeda dari di bumi, yaitu, sebesar apapun kekuatan di bumi, pada dasarnya untuk kepentingan, dan di sini, sebesar apapun kepentingannya, itu untuk kekuatan. Sama seperti orang-orang yang duduk di aula, kekayaan mereka mungkin jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di kotak atas, dan identitas merekalah yang paling perlu dilindungi. Namun kenyataannya, dalam kondisi kekuatan yang tidak mencukupi, Ye Qian hanya bisa tinggal di aula, yang membuatnya merasa sedikit mendesak. Dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, agar dia tidak harus menanggung rasa sakit dan siksaan dalam situasi seperti itu. Jadi, setelah mendengarnya, Su Xiao tidak menunjukkan perasaan apapun. Setiap dunia memiliki aturannya sendiri. Ketika kekuatan tidak cukup untuk melanggar aturan, kita harus mengikuti aturan tersebut. Inilah yang dipahami Su Xiao. Oleh karena itu, pengejaran kekuatan oleh Su Xiao juga merupakan sebuah keinginan seperti itu. Karena Su Xiao tahu bahwa meskipun memiliki banyak kekayaan, ia tidak dapat mempertahankannya tanpa kekuatan yang cukup, dan jika memiliki kekuatan yang cukup, kekayaan hanyalah pelengkap. Setelah Su Xiao dan Ye Qian duduk, meja teh kecil di depan mereka segera menampilkan sepiring buah spiritual sebening kristal. Di samping Su Xiao dan Ye Qian, mereka juga meletakkan 2 cangkir teh spiritual dengan cahaya spiritual yang kaya. Melihat ini, Su Xiao hanya sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya merasa sedikit terkejut dengan latar belakang aula lelang, dan bahkan merasa sedikit bersemangat dengan mekanisme kecil dan unik seperti itu.
Su Xiao juga ingin berlatih mekanisme arai dan hal-hal lainnya. Bagi Su Xiao, tidak masalah jika dia ingin berlatih. Sayangnya Su Xiao tidak memiliki cukup bahan. Bahkan jika dia mengetahui semua keterampilan arai dan mekanisme, itu hanya selembar kertas sebelum dia mempraktikannya. Oleh karena itu, setelah datang ke surga selatan, Su Xiao ingin mengumpulkan sumber daya yang dia butuhkan untuk mendukung kultivasinya. Siapa pemilik rumah lelang ini? Su Xiao memandang aula lelang yang begitu megah. Bangunan aula lelang ini saja, saya rasa, tidak kurang dari 100 juta batu. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang di balik layar kaya dan berkuasa, dan mereka dapat sepenuhnya melindungi tempat ini. Itu bukan hal yang mudah. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga koneksi sangat diperlukan. Konon itu Liga Sanxiu. Ketika Ye Qian mendengar pertanyaan Su Xiao, dia ragu sejenak, tetapi dia menceritakan berita yang telah dia temukan. Bahkan Ye Qian sendiri merasa bahwa berita itu tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Tetapi sebenarnya, selain pemimpin aliansi kultivasi yang tersebar, tidak ada kekuatan tingkat atas yang menguasai aula lelang ini, dan itu juga dapat meyakinkan semua biksu di dunia. San Xiumeng. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Ye Qian, dia merenung sejenak. Dia tidak dapat menggambarkan makna Liga Sanxiu. Namun, ia memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa hubungan antara Liga Sanxiu dan dirinya agak rumit, tetapi ia tidak dapat menjelaskan dengan tepat jenis hubungan seperti apa itu. Lagi pula, kekuatan Su Xiao saat ini tidak dapat ditemukan di Liga Sanxiu. Su Xiao segera mengesampingkan pikiran-pikiran rumit ini, karena lelang telah dimulai. Selamat datang di lelang kota matahari terbenam. Saya Xiao Zhao, juru lelang hari ini. Begitu suara itu terdengar, seorang wanita memesona keluar, menggoyangkan tubuhnya sedikit dan menunjukkan sikapnya yang menawan, yang membuat semua orang tercengang. Bahkan Ye Qian tanpa sadar tergoda oleh pesonanya. Ye Qian. Tepat ketika wajah Ye Qian bergerak, suara tenang Su Xiao terdengar seperti suara di lautan kesadaran Ye Qian. Seketika itu, ia memanggil kembali roh yang hampir lepas kendali dari Ye Qian. Bos, ada apa? Ketika Su Xiao memanggilnya kembali, Ye Qian masih dalam keadaan linglung, tetapi segera ia kembali normal. Melihat Xiao Zhao di bawahnya, ia tampak sangat rumit. Su Xiao melihat tatapan Xiao Zhao, yang juga memiliki nuansa makna yang tidak diketahui. Dari keadaan Su Xiao saat ini, dapat dilihat bahwa Xiao Zhao juga merupakan sosok yang kuat di alam dewa. Bahkan Su Xiao merasakan ada jejak roh jahat di tubuh Xiao Zhao, tetapi jejak roh jahat ini tersembunyi dalam sanjungan Xiao Zhao, yang tidak akan mudah terdeteksi. Tetapi setelah menghubungi Yu Xianger, Su Xiao dapat membedakan antara mempelajari sihir dan sanjungan alami. Itu adalah situasi yang sangat berbeda. Su Xiao tidak tahu apa tujuan pihak lain terhadap wanita bernama Xiao Zhao ini, dan rumah lelang juga tidak tahu identitas pihak lain, atau apakah mereka sengaja mencari Xiao Zhao. Semua hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh Su Xiao, tetapi tidak ada baiknya baginya untuk terus mempelajarinya. Bab 554. Lelang telah dimulai. Menghadapi keraguan Ye Qian, Su Xiao hanya sedikit menenangkan diri, dan berkata kepada Ye Qian, menyuruh Ye Qian melihat lelang di bawah. Melihat tatapan Su Xiao, Ye Qian harus menahan keraguannya dan berkonsentrasi pada lelang di bawah. Saat ini, tatapan semua orang telah kembali, tetapi melihat tatapan Xiao Zhao, masih dengan sedikit obsesi, yang membuat wajah Xiao Zhao yang lembut menjadi lebih halus, bibir merah seperti ceri sedikit terbuka, melontarkan setiap kata, seolah-olah itu adalah kebenaran. Bahkan dalam hal barang-barang mahal, dalam kata-katanya, semuanya dianggap biasa saja, yang juga membuat senyum Su Xiao terlihat aneh. Tetapi Su Xiao tidak terlalu memperhatikan apapun. Setelah melihat bahwa Ye Qian tidak terus terpesona, Su Xiao tidak peduli dengan pesona satu sama lain. Karena Su Xiao melihat kerumunan di bawah, dan menemukan bahwa orang-orang kuat yang mengubah alam ilahi tidak akan terpesona oleh Xiao Zhao. Dia juga mengerti mengapa aula lelang memiliki kondisi yang begitu keras. Sayangnya, orang-orang itu selalu suka menggunakan segala cara untuk menantang aturan. Hal pertama yang dilelang adalah sejumlah besar air aneh. Bagi praktisi sistem air, itu adalah harta karun tertinggi. Bahkan bagi praktisi sistem kayu, itu juga merupakan perlindungan yang langka. Terlebih lagi, sejumlah besar air aneh ini, dengan fungsi memulihkan kesadaran ilahi, menjadi semakin penting. Setelah Xiao Zhao menjelaskan efek air aneh, Qian Su dengan lembut meletakkan air aneh itu ke meja lelang dan berkata perlahan kepada kerumunan di bawah, air aneh roh giok, harga awal 6 juta, setiap kali kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000, silakan lelang. Begitu suara Xiao Zhao terdengar, pemandangan itu seperti membuka sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang menaikkan harga, seperti tunas bambu setelah hujan musim semi, keluar tanpa henti. Dalam sekejap, harga air aneh itu melonjak menjadi 13 juta yuan. Orang yang menawarkan harga itu adalah seorang pengusaha dari wilayah barat. Dia menatap Xiao Zhao dengan obsesi yang kuat.
Seolah-olah demi mendapatkan senyuman dari Xiao Zhao, dia rela melakukan apa saja di depan orang lain. Ketika Xiao Zhao mendengar harga yang tak terduga itu, dia juga tersenyum kepada para pedagang, yang membuat para pedagang di dekatnya tersipu. Harga naik lagi sebesar 5 juta. Melihat pemandangan seperti itu, Su Xiao sedikit terkejut. Dia juga memperhatikan bahwa orang-orang di lantai 2 pada dasarnya tidak menaikkan harga, bahkan para biksu di aula pun tidak menaikkan harga. Namun, tatapan Xiao Zhao tampak penuh dengan daya pikat, yang membuat Su Xiao merasa semakin aneh. Su Xiao bukanlah biksu lokal di surga selatan. Dia tidak tahu banyak tentang harga di sini, tetapi dia memiliki firasat tertentu. Benda-benda seperti itu tidak mungkin bernilai 18 juta. Akhirnya, air aneh itu diambil oleh seorang pedagang dari gurun seharga 19 juta. Berbagai jenis limbau langit dan bumi lainnya juga diambil oleh para pedagang ini dengan berbagai harga tinggi. Ketika Su Xiao melihat bahwa setiap pedagang, setelah membeli satu, pada dasarnya diambil oleh orang-orang di balai lelang, hal itu membuat Su Xiao sedikit terkejut. Baru setelah hanya tersisa beberapa sansiu untuk mengubah alam ilahi, Su Xiao samar-samar memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Saya khawatir para pedagang yang datang melalui cara lain semuanya diperas oleh balai lelang, dan mereka telah membeli beberapa limbau Tiandi yang tidak terkendali dengan harga yang sangat mahal. Hal semacam ini juga membuat Su Xiao sedikit geli, tetapi untuk balai lelang dan para pedagang, Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak perlu dilihat. Dan ini bukan tempat Su Xiao bisa terlibat sekarang. Setelah semua pedagang pergi, lelang berikutnya akhirnya berjalan normal. Selanjutnya, kita akan melelang 5 pil Xiaohua. Saya rasa kalian semua tahu khasiat pil ini. Selama kalian masih bernapas, kalian bisa hidup dan mati setelah meminum pil ini. Petik 2. Bisa dikatakan bahwa kelima ramuan ini adalah barang paling berharga bagi para biksu untuk melindungi hidup mereka. Tahun lalu, aula lelang kita secara khusus mengundang 9 ramuan untuk dimurnikan. Hanya ada 5 ramuan seperti ini. Bahkan jika kalian pergi ke tempat lain, tidak akan ada lagi. Selanjutnya, silakan lelang. Harga awal 1 juta dan kenaikannya 100.000. Penawar tertinggi akan mendapatkan kelima pil tersebut. Petik 2. Nada bicara Xiao Zhao selanjutnya menjadi lebih serius. Meskipun dia masih begitu menawan, postur dan penampilannya tidak lagi dimaksudkan untuk menggoda orang-orang ini. Hal ini membuat Su Xiao merasa sedikit lega. Sebaliknya, dia berkata kepada Ye Qian, bisakah saya mendapatkan kredit di sini terlebih dahulu? Su Xiao juga ingin berpartisipasi dalam lelang, tetapi dia tidak tahu kapan sutra misteri 9 hari akan dijual. Dia segera bertanya kepada Ye Qian. Ya, bos. Saya sudah bertanya ke balai lelang. Jika Jiutian Xuanjing tidak terjual melalui lelang, balai lelang akan membelinya. Harganya 10 juta yuan, dan tidak bertingkat. Jadi, jika Anda menyukai sesuatu, lelang saja. Ye Qian, untuk hal-hal seperti itu, tentu saja tidak akan mengabaikannya sedikit pun, segera menjelaskan dengan serius kepada Su Xiao. Baiklah. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia mengangguk setuju. Harga kitab misteri 9 hari bukan hanya 10 juta, tetapi jika tidak dapat dilelang, itu bukan hal yang baik bagi balai lelang. Su Xiao memandang lelang di bawah dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak pernah melelang apapun. Bahkan ketika dia melihat budak di lelang itu, wajah Su Xiao sedikit berubah. Budak? Apakah ada budak yang dijual? Su Xiao tentu saja tidak merasa tidak senang dengan perbudakan. Lagi pula, ini adalah surga selatan, dan bukan tempat di mana dia bisa ikut campur. Tetapi ini juga memberi Su Xiao sebuah ide yang dapat mengembangkan geng pemuda. Jika Su Xiao ingin berkembang di surga selatan, Ye Qian tidak bisa menjadi satu-satunya. Bahkan jika dia kembali dan menambahkan Chen Li, tidak akan ada perubahan. Tetapi jika dia mempekerjakan orang di sini, Su Xiao tidak mau merasa tenang. Namun, untuk orang lain di bumi, Su Xiao tidak tahu apakah akan menggunakan mereka kembali. Tiba-tiba, Su Xiao berpikir tentang di mana menemukan beberapa talenta yang tersedia untuk membantu Ye Qian mengurangi bebannya. Lagi pula, Ye Qian juga perlu berkultivasi. Su Xiao tidak ingin melihat Ye Qian menunda kultivasinya karena masalah-masalah yang tidak penting ini. Ketika melihat penjualan budak, Su Xiao berpikir, jika memungkinkan, mengapa tidak membeli beberapa budak? Ye Qian mendengar pertanyaan Su Xiao, tampak malu dan ragu-ragu, lalu berkata, seharusnya ada, saya tidak tahu. Bos, saya akan bertanya nanti. Ye Qian juga merasa bersalah karena tidak bisa menjawab pertanyaan Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak terus mempermalukan Ye Qian. Kemudian dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan santai. Besok, Su Xiao memandang orang-orang di lantai bawah dengan sedikit pertimbangan di matanya. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini bisa dimanfaatkan atau tidak. Jika memungkinkan, Su Xiao tidak keberatan dengan lelang tersebut. Saat Su Xiao memikirkannya,
Xiao Zhao mulai menjelaskan kepada ketiga orang itu, semuanya, harga ketiga orang ini mulai dari 500.000, dan setiap kali mereka menaikkan harga sebesar 50.000. Lelang pertama adalah anak ini, yang baru berusia 6 tahun, memiliki akar surgawi, dan yang terpenting adalah dia masih berbadan yang murni. Kurasa aku tidak akan memberitahumu, kalian tahu, tentu saja, asal-usulnya juga jelas, jadi kalian bisa yakin dengan lelang ini. Penjelasan Xiao Zhao kepada para budak ini juga kurang menarik. Para juru lelang berikutnya juga tampak sedikit malas. Hanya ada 2 orang yang menaikkan harga secara acak. Pada akhirnya, mereka melelang anak itu hanya seharga 700.000 yuan. Kemudian, seorang gadis menawan dikeluarkan. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Sama seperti Xiao Zhao, konstitusinya juga yin murni, dan kecantikannya tidak kalah dengan Xiao Zhao. Hal ini membuat sebagian besar biarawan merasa sedikit terharu. Sebelum anak laki-laki itu, meskipun fisiknya juga sangat bagus, tetapi tingkat pendidikannya terlalu rendah, dan dia masih perlu dibina selama lebih dari 10 tahun. Tetapi gadis ini tidak perlu menggunakannya. Jika tidak keberatan, bahkan sekarang pun bisa digunakan. Tiba-tiba, harga lelang melonjak menjadi 2,1 juta, yang 3 kali lipat dari sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa gilanya para biarawan ini. Ketika Su Xiao melihat pemandangan ini, dia juga merasakan sesuatu di hatinya. Bibit yang begitu bagus dirusak dengan cara ini. Su Xiao juga merasa sedikit tidak berperasaan, tetapi Su Xiao harus mengakui bahwa situasi di sini seperti ini, dan Su Xiao tidak dapat mengubahnya. Bahkan Ye Qian di satu sisi, ketika melihat pemandangan ini, matanya sedikit meremehkan dan kesal. Jika bukan karena orang-orang di sini, Ye Qian pasti ingin memarahinya. Su Xiao awalnya memandang gadis itu dengan sedikit simpati, sampai Su Xiao memperhatikan mata orang lain, yang naif dan romantis. Hal ini membuat Su Xiao sedikit bingung, tetapi sebelum Su Xiao sempat melihatnya dengan saksama, gadis itu ditarik ke bawah. Orang-orang selanjutnya yang akan dilelang pada dasarnya adalah berbagai macam konstitusi khusus, seperti yin murni dan yang murni. Mereka semua adalah pediatri, dan sebagian besar adalah konstitusi dengan efek khusus. Su Xiao langsung merasa bahwa ini adalah krematorium. Bahkan keinginan Su Xiao untuk melelang 2 dari mereka telah lenyap. Sebenarnya, Su Xiao tidak ingin mengambil kembali anak-anak yang telah diasuh dengan hati-hati oleh rumah lelang. Jika tidak, Su Xiao tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bab 555. Setelah melihat lelang budak, Su Xiao kehilangan minat pada lelang berikutnya. Baru setelah lelang terakhir diadakan, Su Xiao menjadi bersemangat. Selanjutnya, kita akan melelang 3 barang terakhir. Ketiga barang ini telah kita pilih dengan cermat. Semua isinya adalah harta karun langka. Yang ketiga dari bawah, Suanjing 9 langit. Xiao Zhao dengan penuh kesungguhan, memegang bulungan giok, dan berkata kepada semua orang yang hadir. Kita tidak menyangka ada keterampilan luar biasa seperti ini di dunia sebelum dilelang. Xiao Zhao melanjutkan, berhenti sejenak, dan berkata, Suanjing 9 langit ini pasti memiliki keterampilan tingkat langit, seni bela diri tingkat langit, dan keterampilan tubuh tingkat langit. Dapat dikatakan bahwa selama Anda mempelajari keterampilan ini, itu setara dengan mempelajari 3 keterampilan tingkat langit. Dan yang terpenting, keterampilan ini tidak kritis terhadap kualifikasi kultivasi Anda. Bahkan jika Anda adalah akar roh palsu terburuk sekalipun, Anda dapat mempraktikkannya setelah memiliki keterampilan ini. Tentu saja, jika bisa dilelang di sini, itu berarti ada masalah tertentu dengan kitab 9 langit Suanjing, yaitu, itu adalah buku keterampilan yang tidak lengkap. Konon, buku keterampilan ini dapat langsung dikultivasi untuk menjadi seorang immortal, tetapi sekarang, hanya ada keterampilan yang dapat dikultivasi untuk menyesuaikan dengan alam, dan slip giok digambarkan dengan kehalusan yang tak tertandingi. Jika Anda mempelajarinya, mustahil untuk menuliskannya, dan hanya 5 orang yang diizinkan untuk membacanya. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, keterampilan ini tidak lengkap dan hanya dapat dilelang sebagai keterampilan tingkat prefektur. Petik 2. Harga awalnya 5 juta, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta. Silakan tawar. Petik 2. Xiao Zhao menjelaskan efek kitab 9 langit Suanjing dengan suara dan emosi, yang membuat Su Xiao merasa terhipnotis. Keterampilan ini benar-benar luar biasa. Tetapi sebenarnya, dalam pikiran Su Xiao, ada lebih banyak keterampilan yang lebih halus dan lebih banyak daripada kitab 9 langit Suanjing ini, yang semuanya tersedia. Karena itu, Su Xiao begitu tenang untuk mengeluarkan keterampilan tersebut, jika tidak, bagaimana Su Xiao bisa mau melakukannya. Namun, orang lain tidak mengetahui ide Su Xiao. Bahkan setelah mendengarkan penjelasan Xiao Zhao, mereka semua bersemangat. Bahkan San Xiu tingkat rendah yang mengubah alam spiritual tampak paling bersemangat. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih menarik bagi San Xiu selain metode yang paling sempurna. Bagi para tetua klan, nilai keterampilan ini juga tak terbayangkan. Lagi pula,
tidak ada anak dalam keluarga yang memiliki bakat buruk tetapi dicintai oleh orang lain. Sutra Suan 9 Langit hanya untuk mereka. Tentu saja, sayang sekali hanya bisa diuji 5 kali. Jika tidak, sekalipun buku panduannya tidak lengkap, itu sudah cukup untuk dilelang di tempat yang lebih tinggi, bukan di tempat kecil ini. Namun Su Xiao dan Ye Qian tidak tahu bahwa menginginkan buku keterampilan yang tepat di surga selatan adalah hal yang fantastis. Bahkan bagi mereka yang kuat di ranah kebugaran, metode kultivasi belum tentu surgawi. Bisa dibayangkan betapa menariknya metode ini, dan betapa hebatnya efeknya. Setelah Xiao Zhao memulai lelang, teriakan 15 juta terdengar dalam sekejap. Namun suara tepuk tangan hanya menenangkan suasana sejenak, dan kemudian suara berat tiba-tiba terdengar, 20 juta. Setelah suara itu, suasana kembali tenang, tetapi tidak lama kemudian lelang berlanjut. 23 juta, 25 juta, 30 juta. Baru setelah harga 30 juta yuan diumumkan, jeda menjadi sedikit lebih lama. Su Xiao dan Ye Qian juga terkejut ketika mendengar harga tersebut. Baik Su Xiao maupun Ye Qian tidak pernah menyangka bahwa keterampilan ini bisa dijual seharga 30 juta yuan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Melihat situasi di tempat kejadian, Su Xiao segera tenang. Entah mengapa harganya begitu fantastis, singkatnya, karena ia mendapatkan harga setinggi itu, Su Xiao tidak terlalu khawatir. Pada akhirnya, Suanjing 9 hari itu terjual seharga 33 juta, yang membuat Su Xiao dan Ye Qian tampak senang. Bahkan harga dua barang terakhir melebihi 30 juta, dan bahkan harga barang terakhir mencapai 50 juta, yang tidak terlalu mengejutkan Su Xiao. Lagi pula, harga barang-barang ini memang fantastis, bukan sesuatu yang bisa ditertawakan Su Xiao. Setelah lelang, Su Xiao dan Ye Qian langsung duduk di dalam kotak, menunggu direktur lelang datang. Tidak lama kemudian, direktur datang sambil tersenyum dan berkata kepada Su Xiao, Su Daoyou, Ye Daoyou, selamat kepada kalian. Ini uang hasil lelang. Mari kita lihat apakah jumlahnya tepat. Pengawas memberikan tas penyimpanan kepada Su Xiao dan Ye Qian dengan senyum di wajahnya. Ye Qian mengambilnya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Su Xiao, yang membuat pengawas itu menatap Su Xiao dengan sedikit rasa ngeri, tetapi dia tidak membiarkan Su Xiao merasa tidak senang, jadi dia langsung mengalihkan pandangannya kembali. Setelah Su Xiao mengambil tas penyimpanan itu, dia melihatnya dengan santai, dan melihat 3.300 buah batu spiritual berkualitas tinggi. Dia menatap manajer itu dengan bingung. Di surga selatan, lingxi yang umum digunakan pada dasarnya adalah lingxi inferior. Satu lingxi menengah setara dengan 100 lingxi inferior, dan satu lingxi teratas setara dengan 100 lingxi menengah. Oleh karena itu, satu lingxi teratas setara dengan 10.000 lingxi inferior. Bagi para biksu di atas alam spiritual, mereka pada dasarnya berdagang langsung di atas batu spiritual. Namun yang mengejutkan Su Xiao bukanlah batu spiritual di dalamnya yang berkualitas tinggi, melainkan harga lelangnya yang mencapai 33 juta yuan. Harga batu spiritualnya saja sudah 33 juta yuan, sehingga ia bingung. Melihat raut wajah Su Xiao yang bingung, manajer segera menjelaskan kepada Su Xiao, Su Daoyou, karena kesalahan di balai lelang kami menggunakan satu kesempatan membaca lagi. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, kami tidak lagi memungut biaya lelang. Saya harap Su Daoyou dapat memahaminya. Su Xiao tidak percaya sepatah kata pun dari perkataan manajer, tetapi karena mereka semua memberikan tawaran yang begitu murah hati, Su Xiao tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya mengangguk santai dan pergi bersama Ye Qian. Setelah kembali ke halaman, Ye Qian dipenuhi amarah dan berkata kepada Su Xiao, Bos, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Kesalahan macam apa ini? Kurasa ini disengaja. Dulu, saat bertransaksi dengan mereka, saya selalu bertransaksi dengan manajer utama. Apakah sulit untuk melakukan pengecekan kedua? Bahkan jika barang itu sudah terpakai, seharusnya diberikan kepada kita sesuai harga. Beri kami sedikit diskon, seperti mengirim barang. Jika Ye Qian tidak melihat banyaknya barang yang ada sebelumnya, mungkin dia tidak akan begitu tidak puas. Tapi sekarang, ketika dia melihat 5 peluang, dia bisa menjualnya dengan harga 35 juta yuan. Maka satu peluang setara dengan 6,1 juta yuan. Bagaimana Ye Qian bisa menerima hal ini? Jika kita tidak setuju, kita tidak bisa membawa uangnya. Su Xiao bukannya tanpa rasa tidak puas, tetapi Su Xiao memperhatikan bahwa ketika manajer datang, ada orang lain yang memperhatikan sisi ini, dan kultivasi orang itu setidaknya telah mencapai alam kultivasi kekosongan. Dengan cara ini, Su Xiao juga langsung mengerti alasannya. Karena kekurangan kekuatan, Su Xiao hanya bisa menelan kekalahan yang begitu pahit. Bos, maksudmu mereka? Ye Qian bukanlah orang yang polos. Ketika mendengar kata-kata Su Xiao, dia terkejut oleh banyaknya batu spiritual yang dimilikinya. Dia segera tersadar dan menatap Su Xiao dengan ngeri lalu bertanya. Yah, pihak lain seharusnya memanfaatkan kesempatan.
Jangan sebutkan lagi di masa depan. Su berkata dengan senyum gelap, tetapi dia tidak banyak bicara, jadi dia langsung beralih ke topik utama. Beberapa hari ini, kau pergilah untuk melihat apakah ada tempat berteduh di kota matahari terbenam. Aku juga berencana untuk membuat tempat tetap di sini, dan kemudian kau bisa berlatih dengan baik di sini. Karena Su Xiao memilih untuk membuat pengaturan di sini, dia tentu saja harus mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan jika tidak ada persyaratan sistematis, dia akan mempertimbangkan untuk menghasilkan sejumlah uang di sini dan kemudian membeli rumah. Lagi pula, orang-orang yang rencananya akan diatur tidak akan pernah menjadi satu-satunya. Jika kultivasi geng hijau mencapai tingkat ramuan emas, mereka juga dapat mengatur orang untuk datang dan melakukan uji coba. Lagi pula, bumi terlalu tenang, bagi para biksu, itu bukanlah hal yang baik. Baik, bos. Setelah menerima perintah Su Xiao, Ye Qian segera setuju untuk turun, dan kemudian langsung bertanya, apakah bos ingin melihat para budak? Ye Qian tidak melewatkan ketertarikan Su Xiao pada para budak. Meskipun dia tidak tahu untuk apa, karena Su Xiao membutuhkannya, Ye Qian secara alami berencana untuk melakukannya. Berikan aku peta matahari terbenam, dan aku akan pergi dan melihat sendiri. Su Xiao telah mengatur banyak hal untuk pekerjaan Ye Qian, jadi secara alami dia berencana untuk pergi ke sana dan melihat apakah dia dapat memilih beberapa yang bagus. Inilah yang ingin dilakukan Su Xiao. Dibandingkan dengan surga selatan, Su Xiao tidak yakin bahwa Ye Qian akan tinggal di sini sendirian. Baik, bos. Saya akan menyiapkan peta untuk Anda. Setelah Su Xiao selesai, Ye Qian segera mengangguk dan setuju. Meskipun Ye Qian sedikit terkejut, dia tidak merasa tidak puas dengan situasi ini. Setelah mendapatkan peta, Su Xiao langsung pergi ke pasar budak. Budak-budak di sini pada dasarnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan, dan kemudian mereka dikirim ke pasar budak. Bab 556. Su Xiao juga penasaran dengan budaya ini yang sangat berbeda dari budaya di bumi. Namun, ketika dia datang ke pasar budak ini, dia menemukan bahwa itu sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak sesuram seperti yang digambarkan dalam novel dan serial TV. Bahkan pasar ini berada di sebelah rumah bangsawan kota. Di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan ini, jika tidak cukup kuat, hanya akan dihancurkan oleh orang lain. Orang-orang yang telah direduksi menjadi budak ini juga merupakan anak-anak dari keluarga yang hancur. Untuk menghindari reputasi orang kuat, anak-anak ini harus menjadi budak terendah untuk bertahan hidup. Tetapi meskipun begitu, orang-orang ini mungkin tidak dapat bertahan hidup. Su Xiao tampak santai berjalan di jalan yang lebar ini, memandang tembok megah di sekitar halaman, tampak tidak berubah, meskipun Su Xiao tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Teman Taois, apakah Anda ingin datang ke sini untuk melihat-lihat? Barang-barang di sini sangat sempurna. Su Xiao bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang menyapanya. Apakah sumber wisatawan tidak banyak? Atau, ketika dia datang ke tempat yang salah, seseorang tiba-tiba datang dan menyapanya. Apa yang Anda beli di sana? Su Xiao menatap pria elegan di depannya. Ia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ia juga menyesal telah terburu-buru masuk. Bukankah semua tamu datang ke sini untuk membeli barang-barang ini? Mengapa Anda tidak datang dan melihat-lihat? Jika Anda suka, Anda bisa membawa dua. Melihat ekspresi emosional Su Xiao, Chen Yuan, pemilik toko, segera memberi isyarat kepada Su Xiao untuk masuk ke tokonya. Melihat Chen Yuan yang begitu ramah, Su Xiao agak tidak terbiasa. Tapi Su Xiao hanya tersenyum kecil dan mengikutinya ke tokonya. Setelah masuk ke toko, Su Xiao mendapati bahwa toko itu tampak kecil. Saat masuk, ia menemukan ada ruangan lain di dalamnya. Su Xiao terkejut melihat berbagai macam orang di dalam. Di sini, yang disebut budak lebih mirip sekelompok biarawan yang hidup bebas di halaman kecil. Beberapa sedang menanam, beberapa sedang mengukir, beberapa sedang membuat jimat atau susunan, sementara anak-anak sedang belajar. Para wanita yang mengenakan pakaian mewah semuanya merias wajah mereka sendiri. Para pria kuat semuanya berlatih di tempat latihan bela diri di dekatnya. Sekilas, tidak ada tanda-tanda kemerosotan moral atau bahkan yang disebutkan perbudakan. Setelah Chen Yuan masuk, dia bertepuk tangan dan menarik perhatian semua orang. Dia berkata dengan suara lantang, perhatian semuanya. Ada tamu yang akan datang. Mereka semua sudah siap. Setelah itu, Chen Yuan menuntun Su Xiao ke tempat duduk, agar Su Xiao dapat melihat para budak dari sudut pandang tertinggi. Orang-orang di halaman itu jelas sudah terbiasa dengan gaya Chen Yuan. Sebelum Su Xiao duduk, semua orang berdiri bersama sesuai kategori yang berbeda, sehingga Su Xiao dapat mengetahui apa yang mereka lakukan sekilas. Dari kiri ke kanan, ada mereka yang memiliki kemampuan sebagai wakil, dan mereka berdiri di posisi yang berbeda sesuai kemampuan mereka. Di sebelah kanan, ada beberapa biarawan kuat yang memiliki kekuatan tempur tertentu. Selanjutnya, ada beberapa anak berbakat, termasuk pria dan wanita. Di paling kanan,
ada sekelompok wanita muda yang cantik dan berkulit putih, dan sejumlah kecil pria berdiri di depan ruangan Su Xiao. Melihat bahwa kelompok orang tersebut berdiri sesuai aturan, Chen Yuan mengangguk puas dan langsung berkata kepada semua orang, semua sudah siap. Begitu suara Chen Yuan terdengar, semua orang menunjukkan sisi terbaik mereka. Melihat bahwa mereka semua sudah siap, Chen menoleh ke arah Su dan berkata sambil tersenyum, Dao You, ini yang saya jual di sini. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda juga dapat menyebutkannya kepada saya. Saya akan mencarinya untuk Anda. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia memandang sekelompok orang dengan postur tubuh berbeda, lalu bertanya kepada Chen Yuan, apa yang Anda rekomendasikan? Su Xiao tidak tahu aturan di sini, dan tidak akan gegabah memilih untuk membeli dari mereka. Jika tidak, Su Xiao tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ketika Chen Yuan mendengar kata-kata Su Xiao, senyum di matanya semakin dalam. Dia berkata kepada Su Xiao perlahan, jika Dao You baru saja datang ke kota Loye, dia pasti ingin menetap. Melihat tatapan waspada Su Xiao, Chen Yuan segera menjelaskan, hal terpenting bagi kami dalam bisnis ini adalah memperhatikan penampilan. Melihat Dao You berpakaian seperti ini, kami pasti tertarik dengan bahan-bahan berkualitas dari kota Loye. Kami ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Baiklah, lanjutkan dengan perkenalannya. Su Xiao sedikit terkejut dengan pengamatan tajam Chen Yuan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, orang yang telah lama berbisnis secara alami memiliki hati yang peka. Wajar jika mereka menjelek-jelekkan dan memperhatikan penampilan. Namun hal itu tidak membuat Su Xiao lengah. Sejauh ini, Su Xiao belum sepenuhnya memahami aturan ini. Tentu saja, tidak mudah untuk dengan gegabah memilih untuk mengatakan terlalu banyak. Melihat tatapan Su Xiao, Chen Yuan tidak percaya diri, tetapi dia tidak ingin mengusir tamu yang sulit seperti itu. Dia segera memperkenalkan Su Xiao dengan nada menantang. Mengapa Anda tidak melihat kedua wanita ini? Mereka cantik dan menawan, dan mereka juga memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Mereka akan memuaskan Anda. Chen Yuan segera menuju ke kelompok wanita di dua orang pertama, mengucapkan salam, lalu mempersilakan mereka datang ke Su Xiao di depan. Lian Yu, Jasper telah melihatmu. Suaranya jernih seperti giok yang jatuh. Meskipun tidak semeriah wanita di lelang, suaranya juga memiliki pesona unik yang tak terlupakan. Namun Su Xiao hanya melirik mereka dengan dingin, lalu berkata, aku butuh beberapa orang. Jika kalian punya kemampuan, lebih baik kalian punya wawasan. Melihat orang yang diperkenalkan Chen Yuan kepadanya, Su Xiao tidak ingin berlama-lama lagi. Dia segera memberitahu Chen Yuan apa yang diinginkannya. Mendengar permintaan Su Xiao, Chen Yuan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Su Xiao, Qin Lin, Yue Lan, kalian berdua keluar. Chen Yuan memanggil dua orang dari kerumunan, berbalik dan menjelaskan kepada Su Xiao, Dao You, bagaimana pendapatmu tentang kedua orang ini? Chen Yuan memberi isyarat kepada Su Xiao, lalu mulai memperkenalkan mereka. Qin Lin tidak memiliki ayah dan ibu. Sekarang dia memiliki pencapaian tinggi dalam teknik pedang dalam kultivasi ramuan emasnya yang lebih lanjut. Dia juga pernah ke utara. Dia tahu banyak tentang hal-hal di surga selatan. Yuelan dan kultivasi awal ramuan emas awalnya dilatih sebagai pelayan, tetapi penampilannya hancur, tetapi kekuatannya masih bagus. Ya, saya bisa. Saya mahir dalam pekerjaan rumah tangga dan manajemen keuangan. Saya adalah pembantu rumah tangga yang dibutuhkan dalam keluarga saya. Dengan perkenalan Chen Yuan, Su Xiao menatap wajah Qin Lin dan mengangguk ketika melihat tanda yang dalam di mulut masing-masing. Kemudian dia melihat Yuelan di satu sisi dan menemukan bahwa wajahnya sedikit aneh. Sepertinya setelah didandani, tidak heran yang lain tidak bisa menjadi pelayan. Su Xiao memandang mereka dan bertanya kepada Chen Yuan, bagaimana kedua orang ini menjadi budak. Kedua orang ini masih sesuai dengan harapan Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak ingin orang yang tidak dikenal asal-usulnya, dan segera berencana untuk bertanya. Jika memang pantas, tidak apa-apa untuk mengambilnya kembali. Bagi dia yang memiliki batu sumpah, tidak ada pengkhianatan. Tapi Su Xiao tidak ingin menimbulkan masalah secara gegabah. Lagi pula, bagi Su Xiao, beberapa hal yang bisa dikurangi harus dikurangi sebisa mungkin. Jika kamu mau, kamu bisa langsung menandatangani kontrak di sini. Kamu bisa yakin bahwa orang-orang di sini bersih dan sama sekali tidak ada sumber buruk lainnya. Chen Yuan tampak sedikit ragu, dan jelas tidak ingin memberitahu Su Xiao asal-usul kedua orang ini, tetapi Su Xiao bukanlah orang yang suka ditipu orang lain. Aku tidak bisa mengatakannya. Su Xiao mengangguk santai. Sebelum Chen Yuan merasa lega, Su Xiao berdiri dan berkata perlahan, kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama lagi di masa depan. Setelah itu, Su Xiao mengabaikan tatapan heran Chen Yuan dan berbalik untuk pergi. Dao You, apakah kamu tidak melihat? Kita masih punya yang lain di sini. Melihat Su Xiao pergi dengan begitu cepat, Chen Yuan pun segera menutupi kesalahannya,
Tetapi ia tidak pandai, jadi ia menceritakan seluruh situasi kepada Su Xiao, dan harus melanjutkan perjalanan untuk mempertahankan Su Xiao. Su Xiao tampaknya tidak mengindahkan permintaan Chen Yuan untuk mempertahankannya. Ia menggelengkan kepalanya dengan santai, lalu berbalik untuk pergi. Setelah Su Xiao pergi, Chen Yuan tak kuasa menahan napas. Ia kembali ke kamar dan melihat sekelompok orang. Ia menghela napas panjang lagi. Mengenai reaksi Chen Yuan, Su Xiao tidak peduli. Untuk yang disebut budak ini, Su Xiao hanya mencoba-coba. Jika memungkinkan, Su Xiao tentu tidak keberatan mendapatkan beberapa. Tetapi sekarang, Su Xiao juga melihat bahwa situasi di sini tidak cocok untuk situasinya sendiri, dan ia tentu tidak akan memilih yang disebut budak. Untungnya, semuanya berjalan lancar dengan Ye Qian. Setelah Su Xiao kembali, Ye Qian telah menemukan rumah yang cocok, dan kemudian ia mengajak Su Xiao bersamanya. Su Xiao memandang halaman kecil di depannya. Luasnya sekitar 300 meter persegi, dan tidak jauh dari pusat kota. Tentu saja, harganya tidak murah. Membutuhkan 3 juta batu spiritual. Tetapi setelah melihat kondisi halaman depan dan belakang, Su Xiao tidak keberatan. Memang benar tempat ini sepenuhnya memenuhi harapan Su Xiao, jadi dia tidak akan terus pilih-pilih. Bab 557. Ini dia. Su Xiao mengangguk sedikit, dan menentukan benteng pertama mereka di surga selatan. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Qian segera pergi untuk membeli halaman tersebut. Kota matahari terbenam dapat dikatakan sebagai kota latihan terbesar di selatan, jadi rumah-rumah di sini selalu langka. Inilah sebabnya Ye Qian baru saja bertemu seseorang yang perlu menjual, jadi dia mengambil halaman tersebut. Jika dia datang terlambat, dia tidak tahu apakah dia bisa membeli halaman itu. Setelah membelinya di halaman tersebut, Su Xiao dan Ye Qian berlatih secara terpencil di sini. Mereka berencana untuk kembali ke bumi setelah tempat ujian dibuka. Bagi surga selatan, tempat itu hanya dapat digunakan sebagai tempat ujian. Jika tidak, Su Xiao tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk kembali. Saat berlatih, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya untuk membuka ujian. Setelah mendapatkan apa yang disebut berita, Su Xiao telah siap. Dengan kultivasi Su Xiao saat ini, jika dia ingin pergi ke tempat ujian, siapa lagi yang dapat menghentikannya? Terlebih lagi, di sini, sebagian besar adalah liga kultivasi yang tersebar. Pada dasarnya, mereka yang bisa bertahan di timur hanyalah sekte kelas 2. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Su Xiao dan yang lainnya yang ingin memasuki tempat ujian. Karena rasa sayang pada rumah kayu Wutong, Su tertawa dan tidak ingin berdebat dengan orang-orang itu dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, mereka masih ingin terus berkembang di sini. Jika mereka menyinggung mereka dan ingin melanjutkan dengan lancar, itu tidak realistis. Tentu saja, jika terjadi sesuatu, Su Xiao tidak akan mundur. Kemudian, pada hari pertama ujian, Su Xiao dan Ye Qian hanya mengucapkan selamat tinggal dan datang ke hutan kayu hijau. Di hutan yang rimbun, bahkan setelah bencana sebelumnya, tempat itu masih sangat ramai. Su Xiao mengikuti kerumunan dengan santai, dan berencana untuk mengambil kesempatan pergi ke tempat ujian, tetapi yang lain tidak. Pada dasarnya, mereka semua pergi ke tempat ujian. Bagi murid-murid sekte, tempat ujian ini hanyalah tulang rusuk ayam, tetapi bagi para siswa yang perlu bekerja keras untuk mendapatkan semua sumber daya, tempat ini tidak lebih baik. Lagi pula, apa yang bisa didapatkan dari perjalanan itu sangat besar. Dan yang terpenting, tidak ada bahaya di dalamnya. Bagaimana mungkin kita melewatkan tempat sebagus ini? Di sepanjang jalan, Su Xiao perlahan memperlambat langkahnya dan bersembunyi di antara kerumunan. Ngomong-ngomong, dia menemukan apa yang dibutuhkannya dari kata-kata orang-orang ini. Tidak ada yang terkejut dengan kemunculan Su Xiao. Lagi pula, tidak ada perubahan dalam kelompok Sanxiu. Meskipun Timur memiliki jumlah praktisi kasual terbesar, sebenarnya, ada banyak praktisi kasual di tempat itu. Dapat dikatakan bahwa jumlah praktisi kasual hampir mencapai 6 tingkat di dunia. Kita bisa membayangkan betapa besarnya tim praktisi kasual tersebut. Su Xiao pun sampai di luar tempat ujian dengan cara yang tak terduga. Ketika sampai di luar tempat ujian, mereka melihat tempat ujian itu terbuka. Setelah para murid sekte masuk, para Sanxiu juga masuk satu persatu, jadi Su Xiao secara alami mengikuti mereka. Namun, ketika Su Xiao hendak memasuki tempat ujian, ia dihentikan oleh suara Jiao Qiu. Sanxiu berbaju putih, berhentilah. Suara merdu Yu Xianger terdengar dari mimbar tinggi di kejauhan, yang memaksa semua Sanxiu yang hendak memasuki tempat ujian untuk berdiri di tempat yang sama. Menunggu perintah dari pihak lain, para biksu yang dapat memasuki tempat ujian semuanya berada di alam jin dan Yuanying, sementara Yu Xianger berada di alam transformasi dewa. Bahkan jika sikap pihak lain tidak baik, tidak ada yang berani mengkritik apapun. Su Xiao memandang para biksu yang tidak bergerak dan menghela napas dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar patuh,
tetapi Su Xiao tidak ingin terus bertengkar dengan Yu Xianger. Saat Yu Xianger selesai berbicara, sosok Su Xiao menghilang di tempat yang sama, yang membuat semua orang membeku. Sial, biarkan dia kabur lagi. Yu Xianger bergegas ke arah Su Xiao, tetapi sama sekali tidak menemukannya. Dia menatap dengan marah. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan Su Xiao, jadi dia harus membiarkan mereka masuk. Saat ini, Su Xiao sudah memasuki tempat uji coba. Bahkan jika dia tidak membutuhkan keterampilan siluman, Su Xiao ingin pergi, yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, apalagi Yu Xianger yang sedang berlatih sihir. Setelah Su Xiao memasuki tempat uji coba, dia bergegas ke timur tanpa penundaan. Konon, di mana kita bisa menemukan susunan transmisi untuk kembali. Meskipun Su Xiao tidak tahu apakah ini benar atau tidak, dia selalu harus mencoba untuk berani. Area uji coba sangat luas. Su Xiao mengetahuinya saat dia masuk. Namun sekarang, setelah kultivasinya mencapai alam dewa, wilayahnya masih sangat luas. Meskipun Su Xiao telah menekan kultivasinya ke alam ramuan emas, kecepatannya sama sekali tidak berubah. Setelah berjalan siang dan malam selama 3 hari, Su Xiao melihat tepi lokasi uji coba. Memikirkan jarak yang telah ditempuhnya selama ini, Su Xiao sekali lagi merasa bahwa lokasi uji coba itu hanyalah tempat yang sangat luas, yang membuatnya bingung. Tetapi Su Xiao tidak menyimpan keraguan ini di hatinya, melainkan datang ke tepi dunia dengan senyum. Melihat tepi yang begitu dekat, Su Xiao merasakan tekanan dan ancaman yang tak tertandingi dari diafragma dunia yang tebal. Pada saat itu, Su Xiao mau tak mau menjauh beberapa meter dari diafragma dunia untuk mencari susunan transmisi yang dibutuhkannya. Su Xiao menyusuri tepi dunia, mulai perlahan mencari. Kali ini, Su Xiao hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menemukan susunan transmisi lama. Setelah melihat bahwa susunan transmisi, meskipun sudah usang, masih dapat digunakan, dia segera mengangguk puas dan memutuskan untuk pergi tanpa menunggu yang lain. Namun Su Xiao tetap membuat tanda peringatan di posisi ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, agar semua biksu yang ingin kembali tahu persis kemana harus kembali. Su Xiao kemudian memasukkan batu spiritual ke dalam susunan transmisi. Cahaya putih menyilaukan melesat keluar dari susunan transmisi dan menelan Su Xiao dalam sekejap. Su Xiao terkejut merasakan situasi yang begitu berbeda, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan meninggalkan saluran transmisi lagi. Setelah pergi, Su Xiao tanpa sadar melihat kembali ke saluran transmisi, hanya untuk melihat lubang gelap. Di dalam saluran transmisi, Su Xiao merasakan daya tarik yang tak dapat dijelaskan, tetapi untuk sesaat, Su Xiao tidak dapat menjelaskan dari mana daya tarik itu berasal. Pada saat Su Xiao bermeditasi, sistem yang telah lama diam kembali aktif. Lepaskan misi, revitalisasi dunia spiritual bumi, dan kembangkan setidaknya 10 biksu di alam spiritual dan 100 biksu di alam eliksir emas. Hadiah tugas, setiap orang yang kuat dalam transformasi alam ilahi dapat memperoleh 100.000 poin pengetahuan, dan setiap biksu di alam eliksir emas dapat memperoleh 10.000 poin pengetahuan. Jika tugas gagal, 1 juta poin pengetahuan akan dikurangi. Penyelesaian tugas, 6/10, 53/100. Setelah mendengar tugas yang dikeluarkan oleh sistem, Su Xiao langsung terdiam, lalu diam-diam bertanya dalam hatinya, jika jumlah yang ditentukan sistem melebihi, itu juga dapat dianggap sebagai poin pengetahuan. Su Xiao juga menyadari masalah dari tugas ini. Jika ada lebih banyak biksu di dunia, apakah itu berarti dia akan mendapatkan lebih banyak poin pengetahuan? Ini juga membuat Su Xiao, yang sangat membutuhkan pengetahuan, merasakan peluang bagus dalam sekejap. Ya, semakin banyak biksu senior di bumi, semakin banyak pengetahuan yang akan diperoleh tuan rumah. Waktu penyelesaian misi adalah 1 tahun. Setelah misi selesai, tuan rumah dapat menyelesaikan misi kapan saja. Suara dingin sistem bergema di benak Su Xiao. Namun Su Xiao tidak mempedulikan nada sistemnya, melainkan tugasnya, dan memiliki perasaan yang sangat bahagia. Apakah itu hanya seorang biarawan di bumi, atau biarawan yang memang berasal dari bumi? Jika kita hanya bisa menembus di bumi, itu tidak akan mudah, tetapi jika kita bisa pergi ke Cakrawala Selatan, itu akan sangat mudah. Dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa dihitung selama mereka termasuk biksu di bumi. Sekarang situasi para biksu di alam semesta selatan telah dihitung. Setelah mendengarkan penjelasan sistem tersebut, wajah Su Xiao tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan melihat bintang-bintang di langit pun tidak merusak suasana hatinya yang baik. Saat Su Xiao sedang memikirkan cara menyelesaikan tugas, sebuah suara gemetar mengungkapkan sedikit ketidakpastian dan memanggil, "Kakak Su, apakah itu kau?" Su Xiao mendengar suara itu, mendongak, dan melihat Ye Xuan dengan wajah pucat. Berdiri tidak jauh darinya, dia menatap dirinya sendiri dengan tatapan khawatir. "Apa yang kau lakukan di sini?" Melihat Ye Xuan, Su Xiao bingung dan bertanya. Dia tidak merasakan apapun tentang penampilan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan tampaknya salah paham dengan maksud Su Xiao.
Setelah mendengar ini, dia dengan cepat mundur dan berkata kepada Su Xiao dengan hati-hati. Aku pergi sekarang, Kakak Su. Jangan marah padaku, oke? Aku tidak akan pernah mengabaikan perasaanmu di masa depan. Ye Xuan menatap Su Xiao dengan sedikit rasa waspada, yang membuat Su Xiao berpikir bahwa Ye Xuan sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah terhadapnya. Namun, Su Xiao tidak merasa ada banyak keterlibatan antara dirinya dan Ye Xuan. Tidak, Ye Xuan masih seorang mahasiswi di kampus Su Xiao. Su Xiao segera mengerutkan kening dan berkata, bukankah seharusnya kau sedang di kelas pada jam segini? Bab 558. Saat mendengar perkataan Su Xiao, wajah Ye Xuan tiba-tiba menjadi bersemangat dan memanggil Su Xiao, Kakak Su, kau tidak marah padaku, kan? Sambil berkata demikian, Ye Xuan menatap Su Xiao dengan saksama dan gelisah, takut Su Xiao akan menolak permintaannya. Kau kembali ke kelas dulu. Melihat Ye Xuan seperti itu, Su Xiao juga merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu persis di mana letaknya. Namun Su Xiao tidak terlalu memikirkannya, jadi dia berbalik dan menghilang di Pulau Emas. Kali ini kembali ke tempat itu, masih menuju ke selatan langit sebelum Pulau Emas. Su Xiao tidak menemukan anggota geng hijau di sini, jadi dia segera kembali ke kampus untuk melihat apa yang mereka lakukan. Apakah kita akan melakukan hal yang sia-sia seperti ini? Luo Su menatap Wang Qiang, Chen Li, dan Atraktilodes Macrocephala, tampak agak sedih dan bertanya. Melihat penampilan tenang ketiganya, Luo Su semakin khawatir. Tenang saja. Saat bos kembali, semua ini akan beres. Sekarang mereka menatap kita tanpa bos. Hanya saat bos kembali, aku akan memberi mereka pelajaran yang setimpal. Sebagai seorang pengurus rumah tangga, Wang Qiang tentu tahu bagaimana reaksi Luo Su, tetapi bahkan Luo Su pun tidak mengerti beberapa hal. Bagaimana jika kepala sekolah tidak dapat diselamatkan dalam waktu singkat? Apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka akan diizinkan pergi begitu saja? Luo Su masih enggan bertanya. Setelah kejadian itu, Luo Su menjadi cukup percaya diri di sekolah. Dia bahkan menjadi ketua serikat siswa dan mengelola siswa bersama Wang Qiang. Wang Qiang juga memperhatikan Luo Su setelah melihat sikap Su Xiao. Karena itu, Luo Su sekarang menjadi anggota sekolah. Sebenarnya, alasannya adalah orang-orang di sekolah pada dasarnya adalah praktisi berkekuatan tinggi, tetapi mereka tidak terlalu pandai dalam manajemen. Mereka yang pandai dalam hal itu tidak dapat mengelola mereka. Karena itu, setelah Wang Qiang melihat bahwa Luo Su memiliki bakat manajemen, dia segera menyerahkan tugas penting itu kepadanya. Wang Qiang sangat dihargai, meskipun kekuatan Wang Qiang tidak sebaik dirinya, tetapi Luo Su sangat yakin pada Wang Qiang. Kau harus percaya pada bos, dia akan kembali. Mengenai kekhawatiran Luo Su, Wang Qiang sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menepuk bahu Luo Su dengan lembut untuk menenangkan ekspresi gelisah Luo Su. Ketika Su Xiaohui kembali, dia baru saja mendengar percakapan itu dan memikirkannya dalam hati. Kemudian dia ingat siapa pria bernama Luo Su itu. Dia juga sedang terburu-buru. Dia sepertinya ingin menjadikannya murid, tetapi dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Sekarang tampaknya Wang Qiang dan Luo Su cukup akur. Mengenai apa yang mereka katakan, setelah melihat ekspresi Wang Qiang, Su Xiao tidak khawatir. Su Xiao dengan santai mendorong pintu, masuk, melihat beberapa orang, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabar kalian selama ini? Bos, kepala sekolah, kalian sudah kembali. Melihat Su Xiao muncul, semua orang langsung berdiri dan menatap Su Xiao dengan gembira. Jelas, mereka sangat senang dengan kembalinya Su Xiao. Wang Qiang segera berjalan mendekat dan menyapa Su sambil tersenyum. Kenapa kau kembali begitu lama? Kukira kau tidak ingin kembali ke sana. Wang Qiang berkata dengan sedikit putus asa, lalu menatap Su Xiao, tidak ada orang lain di belakangnya, dan langsung melanjutkan bertanya, di mana Ye Qian? Kemana dia pergi? Bukankah aku kembali bersama kalian? Melihat serangkaian masalah Wang Qiang, Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan langsung berkata sambil tersenyum, duduk dulu, nanti aku ceritakan lebih detail. Su Xiao langsung duduk di atas, tersenyum pada Wang Qiang, memberi isyarat agar mereka semua duduk. Kepala sekolah, saya duluan. Melihat sikap Su Xiao, Luo Su langsung berkata. Dia juga tahu bahwa meskipun dia bukan anggota geng hijau, dia tidak punya alasan untuk tetap di sini. Setelah mendengarkan Su Xiao berbicara tentang hal-hal rahasia, Wang Qiang merasa dirinya hebat, tetapi tidak ada yang bisa mengubah aturan tanpa persetujuan Su Xiao. Silakan duduk dulu. Mendengar kata-kata Luo Su, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan langsung mengatakan bahwa dia pikir Luo Su normal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih begitu waspada dan mau tak mau menatap Wang Qiang. Wang Qiang hanya mengangkat bahunya tanpa daya menghadapi pertanyaan Su Xiao. Untuk hal seperti itu, jelas tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Baik, kepala sekolah. Mendengar kata-kata Su Xiao, Luo Su tidak berani membantah,
segera berjongkok, berniat untuk menyembunyikan tubuhnya. Su Xiaodao tidak memperhatikan situasi orang lain, jadi dia langsung menceritakan perjalanannya sendiri kepada orang lain. Ketika aku tiba di surga selatan, ada dunia kultivasi. Jika aku tidak salah prediksi, sebelum aura di bumi terputus, dan setelah aku mencapai alam transformasi dewa, dunia yang melayang adalah surga selatan. Ada banyak dugaan Su Xiao tentang surga selatan, tetapi apa yang dia katakan adalah yang paling dapat diandalkan. Setelah memeriksa banyak hal, Su Xiaozi sampai pada kesimpulan seperti itu. Wang Qiang dan yang lainnya, ketika mendengar kata-kata Su Xiao, merasa tidak percaya. Apa maksudmu, bos? Wang Qiang, sebagai manajer Su Xiao, paling tahu pikiran Su Xiao. Karena itu, setelah Su Xiao mengatakan itu, dia langsung mengerti maksud Su Xiao dan bertanya. Aku berencana mengembangkan Qingbang dan sekolah di masa lalu. Pola bumi terlalu kecil. Setelah melihat situasi di surga selatan, Su Xiao langsung mengambil kesimpulan. Lagi pula, di surga selatan, hanya alam dewa yang dapat dianggap sebagai biksu tingkat tinggi, dan di bawah ramuan emas, itu tidak sebaik anjing. Tetapi pada saat yang sama, itu juga hal yang berbahaya. Jika kita tidak menanganinya dengan hati-hati, itu akan dengan mudah menyebabkan kehancuran seluruh pasukan. Yah, sekarang tidak banyak orang di sekolah. Adapun Qingbang, hanya saudara-saudara yang memiliki prestasi yang telah pergi ke masa lalu. Yang lain tidak perlu pergi ke masa lalu untuk sementara waktu. Tidak peduli apakah kata-kata Su Xiao masuk akal atau tidak, karena Su Xiao telah mengatakannya, Wang Qiang secara alami akan mulai mencari solusi yang paling tepat, dan kemudian dia mulai memikirkannya dan ingin orang-orang itu pergi. Jangan khawatir, aku di bumi, masih ada beberapa hal. Melihat penampilan Wang Qiang, Su Xiao menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu berkata kepada Wang Qiang, alih-alih melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini, dia bertanya, apa yang kalian bicarakan sebelumnya? Itu membuat Luo Su sangat marah. Su Xiao menatap Luo Su sambil tersenyum, dan agak puas dengannya. Apakah pikiran atau kemampuannya dapat dihargai oleh Wang Qiang, itu tentu saja agak luar biasa. Adapun seberapa jauh pihak lain dapat mencapai, itu tergantung pada kemampuannya. Melihat Su Xiao menatapnya, Luo Su merasa sedikit gugup. Dia bahkan tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana, tetapi dia tidak terlalu cemas. Ketika dia melihat bahwa Wang Qiang dan yang lainnya tidak berbicara, dia harus berkata kepada Su Xiao. Kepala sekolah, seorang siswa dari sekolah kita, ada yang pergi. Luo Su berkata, suaranya sedikit sedih, untuk masalah ini, dia merasa perutnya terbakar. Pergi. Kenapa? Su Xiao tidak menyangka alasannya adalah ini, yang membuat Su Xiao berpikir bahwa, menurut akal sehat, selama orang-orang ini bukan orang bodoh, mereka seharusnya tidak meninggalkan sumber daya sekolah dan pergi ke tempat lain. Karena sekolah lain menggali mereka. Luo Su merasa malu dan gelisah saat membicarakannya. Menurut Luo Su, Su Xiao telah mengatur perguruan tinggi ini untuk kebaikan mereka sendiri dan telah memberi mereka sumber daya yang cukup. Apa yang tidak ingin mereka lakukan? Mereka bahkan ingin mengkhianati Su Xiao. Ini juga poin yang paling membuat Luo Su marah. Sekolah mana? Wajah Su Xiao juga sedikit memerah. Mendengar berita itu, Su Xiao juga terkejut. Dia tidak menyangka sekarang ada orang yang berani menggunakan sumber dayanya. Dan melihat wajah Wang Qiang dan yang lainnya, saya khawatir orang-orang yang melakukan hal ini bukanlah orang-orang sederhana, jika tidak, mereka tidak akan menjadi begitu pasif. Ya, ketika Luo Su mendengar pertanyaan Su Xiao, dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah harus memberitahu Su Xiao. Itu adalah perguruan tinggi yang dibentuk oleh keluarga Xiu Zhen yang dipimpin oleh keluarga Ye. Pendahulunya adalah sekolah keluarga mereka, dan para guru di dalamnya semuanya berasal dari keluarga mereka sendiri. Karena itu, mereka lebih menarik bagi para biksu Tiongkok. Artinya, sebagian besar orang di sekolah kami tertarik. Ketika Luo Su ragu-ragu, Wang Qiang tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu, meskipun tidak dikatakan, tetap perlu diketahui. Terlebih lagi, Wang Qiang tidak ingin menyembunyikan apapun dari Su Xiao. Keluarga Ye, sepertinya mereka benar-benar akan berusaha keras untuk melawan saya. Su Xiao Jiao tersenyum, dengan sedikit rasa dingin. Melihat tatapan Su Xiao, ia segera menjelaskan, Lembah Yaowang kami sama sekali tidak terlibat. Sifu masih mempelajari buku itu. Selain itu, setelah beberapa seleksi, staf Lembah Yaowang tidak cukup. Sebagian besar orang tetap di sana. Atraktilodes Macrocephala tidak ingin membuat Su Xiao salah paham, jadi dia menjelaskan dengan cepat. Tentu saja, aku tahu Lembah Yaowang tidak terlibat, kalau tidak, apakah kau akan duduk di sini? Mendengar penjelasan Atraktilodes Macrocephala, Su Xiao juga berkata tanpa daya bahwa dia sangat mengenal temperamen Wang Qiang. Jika Yao Wangbu benar-benar mengkhianatinya, maka pertanyaannya adalah apakah Atraktilodes Macrocephala masih hidup atau tidak. Bab 559
Setelah Su Xiao selesai berbicara, Wang Qiang langsung bertanya. Bos, apakah Anda ingin memberi mereka pelajaran dan menunjukkan bahwa geng pemuda kita tidak mudah diprovokasi? Untuk yang disebut perguruan tinggi Shuzhen Kyushu, Wang Qiang sama sekali tidak memperhatikan mereka. Tetapi karena tidak mengetahui sikap spesifik Su Xiao, saya khawatir Wang Qiang akan memberi mereka pelajaran. Namun demikian, Wang Qiang tidak membiarkan mereka memprovokasi. Dia bahkan telah mempersiapkannya. Hanya dengan satu jawaban dari Su Xiao, Wang Qiang akan membiarkan perguruan tinggi Shuzhen yang baru dibangun itu bangkrut. Sikap Su Xiao juga menentukan apa yang harus dilakukan Wang Qiang selanjutnya. Tunggu sebentar. Su Xiao awalnya bermaksud untuk menghancurkan pihak lain secara langsung. Lagi pula, dia memiliki kekuatan seperti itu sekarang, tetapi Su Xiao tiba-tiba memikirkan tugas sistem, dan kemudian menemukan bahwa pihak lain masih memiliki pengaruh. Wang Qiang, saya akan memberitahu Anda situasi surga selatan nanti. Jika Anda menyebarkan berita ini, Anda harus memastikan bahwa semua biksu mengetahuinya. Untuk meningkatkan kekuatan para praktisi bumi, Su Xiao juga bekerja keras. Selama mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ketika melihat situasi di surga selatan. Su Xiao memikirkannya dalam hati. Aku bahkan memikirkan apakah akan menyampaikan cara untuk membuka batas. Wang Qiang tidak mengerti perintah Su Xiao, tetapi dia tidak akan menentangnya dengan gegabah. Dia segera menertawakan Su Xiao dan berkata, baiklah, bos, apakah Anda ingin menyebarkan berita dari perguruan tinggi Jiushu Shuzhen? Setelah merenungkan arti kata-kata Su Xiao, Wang Qiang juga memahami maksud Su Xiao, dan kemudian menemukan cara yang lebih baik. Ya, ketika Su Xiao mendengar ide Wang Qiang, dia cukup puas dengannya. Kemudian dia mengeluarkan selembar giok dari cincin penyimpanan dan mencatat situasi di surga selatan. Kemudian dia menyerahkannya kepada Wang Qiang dan menjelaskan, Anda juga dapat melepaskan selembar giok ini, dan ada cara untuk memasuki surga selatan. Wang Qiang tidak ragu dengan rencana Su Xiao, tetapi beberapa orang lain di satu sisi memandang Su Xiao dan bertanya, bos, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Konsekuensi paling langsung dari peningkatan kekuatan adalah terjadinya perang, dan mereka tidak ingin melihat situasi seperti itu. Tentu saja, itu sepadan. Anda belum pernah ke surga selatan, dan Anda tidak mengerti pentingnya kekuatan. Dapat dikatakan bahwa di surga selatan, hidup di bawah ramuan emas lebih buruk daripada di bawah anjing, dan ada jalan langsung ke surga selatan di bumi. Apakah Anda pikir hal ini harus dilanjutkan? Su Xiao mengetahui kekhawatiran beberapa orang dan segera memberikan penjelasan yang tampaknya masuk akal. Menurut Su Xiao, mustahil untuk menjaga perdamaian di bumi. Baik itu munculnya surga selatan atau perubahan lainnya, itu berarti dunia sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan Su Xiao, sebagai manusia di bumi, tidak ingin melihat mereka dimusnahkan langsung oleh arus zaman. Bahkan Wang Qiang dan yang lainnya, Su Xiao juga bermaksud untuk saling menjaga dengan baik, jika tidak, Su Xiao tidak tahu, di tempat yang tidak dia lihat, apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah kata-kata Su Xiao selesai, ada keheningan sesaat di udara. Semua orang merasa sedikit takut dengan makna kata-kata Su Xiao. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa dunia yang disebut surga selatan akan begitu mengerikan. Tiba-tiba, tidak ada yang membantah usulan Su Xiao lagi. Bahkan Wang Qiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tahu bahwa mengingat krisis di seluruh bumi, reputasi mereka sebagai sebuah perguruan tinggi sama sekali tidak penting. Jika Su Xiao tidak menyebutkannya, dia masih punya alasan untuk berpura-pura tidak tahu. Tapi sekarang, Wang Qiang tidak lagi sibuk memikirkannya. Melihat raut wajah Wang Qiang dan yang lainnya yang muram, Su Xiao juga tahu bahwa mereka pasti salah paham, tetapi bagaimanapun juga, selama mereka mengikuti harapan mereka sendiri, maka Su Xiao bisa tenang. Setelah menjelaskan kepada beberapa orang, Wang Qiang pergi untuk melakukan apa yang dikatakan Su Xiao kepadanya. Luo Su juga pergi untuk membela Wang Qiang, dan dia harus memberitahu para siswa sekolah. Su Xiao datang ke lembah Yaowang dengan Atraktilodes macrocephala. Sekarang kultivasi Su Xiao, bahkan dengan Atraktilodes macrocephala, telah mencapai lembah Raja Obat dalam sekejap. Baizu melihat lembah Yaowang yang muncul di depannya dalam sekejap mata. Beberapa dari mereka memandang Su dengan heran dan bertanya dengan tidak percaya, Kakak Su, katakan padaku dengan jujur, tingkat kultivasimu sudah mencapai berapa sekarang? Meskipun Atraktilodes macrocephala tidak banyak berlatih, ia tidak menyerah. Jelas juga bahwa bahkan alam bintang pun tidak dapat mencapai level Su Xiao saat ini. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, Su Xiao telah melampaui alam bintang. Di atas alam bintang, di langit selatan, itu disebut alam dewa. Su Xiao tidak bermaksud menyembunyikan kultivasinya. Lagi pula, kultivasi adalah untuk menghalangi orang lain. Apa gunanya menyembunyikannya? Su Xiao tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu.
Melihat tatapan tenang Su Xiao, Baizu sepertinya hanya membicarakan hal sepele, yang membuat Baizu merasa lebih dalam tentang situasi di surga selatan. Ia khawatir situasinya jauh lebih baik daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya, atau bahkan yang dibayangkannya. Meskipun ia seorang biksu yang berdedikasi pada alkimia, ia tetap ingin melihat apa yang terjadi di surga selatan. Su Xiao juga memperhatikan tatapan Atraktilodes Macrocephala, tetapi ia tidak mempedulikannya. Lagi pula, ia ingin para praktisi itu pergi ke surga selatan, dan terlalu berbahaya bagi seorang ahli alkimia seperti Atraktilodes Macrocephala untuk pergi sendirian. Adapun pilihan lembah Yaowang, Su Xiao tidak ingin ikut campur. Setelah tiba di lembah Yaowang, Su Xiao tidak terlalu lama berhenti di pintu, jadi ia langsung pergi ke tempat Yao Lao berada. Setelah turun, Su Xiao melihat Yao Lao yang berantakan, tampak terkejut dan bingung, lalu bertanya, "Tuan, ada apa dengan Anda?" Meskipun Su Xiao tahu bahwa Yao Lao sangat mencintai alkimia dan rela lupa makan dan tidur demi alkimia, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Yao Lao seperti ini. Itu wajar. Tidak apa-apa, Kakak Su. Kau tidak perlu khawatir. Guru baru saja selesai berlatih pengobatan, jadi dia tidak boleh beristirahat terlalu lama. Biarkan dia beristirahat dengan baik, dan dia akan sadar. Atraktilodes Macrocephala sudah terbiasa dengan penampilan Yao Lao. Dia turun tanpa perubahan ekspresi di wajahnya. Dia membantu Yao Lao ke satu sisi tempat tidur dan membersihkan Yao Lao. Saat Atraktilodes Macrocephala membersihkan, Su Xiao berjalan ke tempat dia tinggal sebelum bertemu dokter tua itu. Dia melihat sisa-sisa bahan obat di tungku besi dengan tatapan bingung. Mengenai situasi di sini, Su Xiaoyi dapat melihat bahwa Yao Lao sedang mencoba melakukan alkimia. Sayangnya, bahkan jika ada warisan alkimia lengkap di bumi, tungku alkimia, api, atau aura tidak dapat disediakan di bumi. Kecuali Yao Lao pergi ke surga selatan, jika tidak, dia tidak akan bisa membuat ramuan, bahkan ramuan tingkat terendah sekalipun. Jangan sentuh barang-barang guru. Jika guru bangun dan mendapati dia tidak aktif, dia akan marah. Dia sangat menghargai ramuan dan barang-barang seperti itu. Setelah Baizu menenangkan tabib tua itu, dia melihat Su Xiao berkeliaran di sekitar kompor dan langsung mengingatkannya bahwa dia masih sedikit marah. Jelas, ada banyak hal seperti itu sebelumnya. Tidak, berapa lama biasanya guru perlu istirahat? Su Xiao juga tahu bahwa apoteker seperti Yao Lao dan Baizu umumnya tidak suka orang lain menyentuh barang-barang mereka. Dia langsung menjawab ya dan malah mengajukan pertanyaan lain. Secara umum, sekitar 3 atau 5 hari, Tuan terlalu lelah untuk membuat pil. Istirahatlah saja. Atraktilodes Macrocephala tampak ragu-ragu, terlihat lebih lelah dari biasanya, dan juga tampak agak lelah. Baizu juga tidak yakin untuk menjawab. Baizu juga tahu kegilaan Yao Lao. Bahkan dia sendiri pernah terinfeksi oleh Yao Lao, jadi dia akan begitu terobsesi dengan pembuatan obat. Keraguan Atraktilodes Macrocephala, Su Xiao juga melihatnya, dan memperhatikan penampilan Yao Lao saat ini, dia sudah sangat lelah. Anda harus tahu bahwa Yao Lao memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan biasa. Meskipun dia tidak mahir dalam bertarung, dia masih memiliki ketajaman seorang biarawan. Namun, Su Xiao, mereka sudah berada di sini cukup lama, dan Yao Lao tidak bereaksi. Anda bisa tahu betapa lelahnya Yao Lao sekarang. Su Xiao berpikir sejenak, mengeluarkan sebotol dan dari cincin penyimpanan, menghampiri tabib tua itu, menyerahkannya kepada Baizu, dan berkata, bawalah obat dan ini kepada Tuan. Yang dikeluarkan Su Xiao adalah pil Ningshen, yang dibeli dari surga selatan. Itu hanya pil kelas 2. Pil itu bisa meredakan kelelahan biksu. Setelah lelang hari itu, Su Xiao membelinya di lelang kecil itu. Ini pilnya. Bagi Su Xiao, pil itu adalah kepercayaan umum tabib tua, tanpa berpikir panjang, langsung mengeluarkan pil sebening kristal, memasukkannya ke mulut tabib tua, tetapi tidak sebelum memberi tabib tua sedikit air, pil itu langsung masuk ke mulut, dan tabib tua mengerutkan kening, juga sedikit rileks, bahkan wajahnya yang sebelumnya berkerut juga sedikit memerah. Ini membuat Su Xiao terkejut seketika. Anda harus tahu bahwa Yao Lao adalah praktisi transformasi alam ilahi. Secara umum, selama dia tidak terluka parah, dia tidak akan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Namun, Yao Lao hanya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Itu karena Yao Lao terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak berusaha. Bahkan kultivasinya pun tidak bisa menutupi hal ini. Bab 560. Dan pil sekecil itu untuk ditelan, obat tradisional bahkan sedikit lebih baik. Jika Anda tidak tahu bahwa Anda tidak boleh minum terlalu banyak pil sekaligus, Baizu ingin memberikan seluruh botol pil kepada Yao Lao. Anda harus tahu bahwa Baizu dibesarkan oleh bayi terlantar yang diasuh oleh Yao Lao. Setelah ia menunjukkan bakatnya dalam pembuatan obat, Yao Lao menerimanya sebagai murid dan memberinya nama Baizu. Atraktilodes Macrocephala selalu diperlakukan sebagai kerabat. Pada awalnya,
Atractylodes macrocephala tidak begitu terobsesi dengan pembuatan obat, dan itu hanya sebagai cara untuk mencari nafkah. Tetapi agar obat tradisional dapat tenang, dan juga agar obat tradisional tidak perlu bekerja terlalu keras, Atractylodes macrocephala siang dan malam berlatih obat, hingga obsesi hari ini. Oleh karena itu, ketika Anda melihat bahwa pil ini berpengaruh pada Yao Lao, Atractylodes macrocephala tampaknya langsung membuat Yao Lao lebih baik. Tunggu sampai Atractylodes macrocephala kecil itu kembali ke wujud dewa. Su Xiao terkejut melihat senyumnya, lalu bertanya. Ya, ini pil yang kubeli dari surga selatan. Bukankah kalian juga ahli alkimia? Ini hanya pil. Apa masalahnya? Su Xiao tidak terlalu bergantung pada pil atau bahkan ramuan. Di awal kultivasinya, Su Xiao tidak mampu membeli ramuan yang dibutuhkannya. Pada akhirnya, ia secara alami memilih untuk tidak menggunakan ramuan lagi. Adapun pil buatan sendiri, Su Xiao belum pernah meminumnya, dan tidak dapat membandingkan kualitas dan perbedaannya. Bahkan pil yang dibeli ini, Su Xiao di satu sisi akan memberikannya untuk penelitian, di sisi lain juga disiapkan untuk Wang Qiang. Bukan berarti Wang Qiang tidak membutuhkan ramuan untuk kultivasinya. Tanpa bantuan ramuan, mereka ingin mencapai alam ramuan emas, yang tentu saja masih sangat jauh. Tetapi pil di pihak Yao Lao tampaknya tidak memiliki efek yang jelas. Su Xiao baru saja membeli sejumlah pil itu di Nantianji. Setelah mengetahui bahwa pil itu memiliki efek yang jelas pada Ye Qian, dia segera berencana untuk membeli sejumlah pil lagi untuk mereka. Tapi dia tidak menyangka pil pertama yang dia minum adalah pil Yao Lao. Mendengar kata-kata Su Xiao, Baizu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan menjelaskan kepada Su Xiao, meskipun kita menyebut diri kita alkemis, kita sama sekali tidak bisa membuat pil. Bahkan yang disebut pil itu hanyalah pil biasa. Pil macam apa itu? Alkemis, itu adalah tujuan utama para apoteker kita. Tapi di bumi, tidak ada alkimia sama sekali. Atractylodes macrocephala sangat menekankan topik ini, tetapi dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao akan mengetahui hal-hal seperti itu cepat atau lambat. Setelah mendengar kata-kata Atractylodes macrocephala, Su Xiao tiba-tiba melihat tumpukan barang yang telah dibuatnya sebelum ia tua. Ternyata ia tidak ingin mempelajari metode alkimia baru, tetapi ingin membuat pil. Mendengar desahan Atractylodes macrocephala, Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak akan menghibur orang ketika mengatakan menghibur, tetapi ekspresi Atractylodes macrocephala sekarang menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Di mana pilnya? Tunjukkan padaku. Tepat ketika mereka terdiam, Yao Lao, yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tangannya gemetar dan ia mengulurkan tangan ke arah Atractylodes macrocephala. Sepertinya ia ingin menangkap sesuatu, dan mulutnya juga bergumam sesuatu. Tuan, bangunlah. Ini eliksirnya. Lihat, ini eliksir. Ini eliksir asli. Ini eliksir sebening kristal dan seputih kristal. Mendengar suara Yao Lao, Su Xiao dan Baizu tiba-tiba berjalan ke sisi Yao Lao, dan Baizu, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya, menyerahkan botol pil di telapak tangannya kepada Yao Lao, agar Yao Lao dapat melihat pil yang tidak pernah dilupakannya. Melihat Yao Lao begitu terobsesi dengan pil yang paling umum di telapak tangannya, Su Xiao merasa sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Yao Lao begitu terobsesi dengan pil ini dan bahkan rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk itu, tetapi ini tidak mencegah Su Xiao untuk merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, Su Xiao tidak lagi mengganggu Yao Lao dan Baizu, jadi di hadapan mereka, Su Xiao sama sekali tidak bisa ikut campur. Su Xiao menunggu sejenak. Yao Lao akhirnya tersadar dan berhenti menatap pil di telapak tangannya. Sebaliknya, dia menatap Su Xiao dan bertanya, Su Xiao, apakah surga selatan berjalan lancar kali ini? Bagi Su Xiao, Yao Lao bisa dikatakan berada di urutan setelah Dan Yao. Setelah merasakan bahwa kultivasi Su Xiao telah meningkat pesat lagi, kekhawatiran terbesar Yao Lao adalah kenyamanan Su Xiao. Tidak buruk. Meskipun situasi di langit selatan di luar imajinasiku, semuanya berjalan dengan baik. Su Xiao tidak menceritakan semuanya kepada Yao Lao. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak dapat ditanggung Yao Lao, tetapi Su Xiao tetap tidak menyembunyikan semuanya. Dia mengatakan semua hal yang perlu dikatakan, agar Yao Lao tahu bagaimana situasinya. Maksudmu ada banyak alkemis di langit selatan. Setelah mendengarkan cerita Su Xiao, Yao Lao paling khawatir tentang masalah alkemis dan langsung bertanya. Ya, ada banyak alkemis. Setidaknya ada 3 atau 4 sekte alkimia di langit selatan. Mereka semua ahli dalam alkimia. Ada juga beberapa keluarga alkimia. Bahkan di Sanxiu, ada banyak orang yang bisa melakukan alkimia. Su Xiao dengan tenang menjelaskan situasi di langit selatan. Melihat situasi Yao Lao saat ini, Su Xiao merasa ada yang tidak beres, tetapi untuk sesaat, dia tidak menemukan masalah apapun. Bagus, bagus, kata Yao dengan tenang dengan tatapan yang tidak biasa, tetapi kata-katanya diulang tanpa sadar, yang membuat Baizu tak berdaya.
Yao Lao segera tersadar, menatap Su Xiao dan bertanya, apakah kau berencana pergi ke Nantianji untuk pengembangan di masa depan? Menghadapi pertanyaan langsung Yao Lao, Su Xiao tak berdaya, tetapi dia mengangguk dengan tulus dan berkata, pola di bumi terlalu kecil. Jika Green Gang ingin berkembang, tentu saja membutuhkan tempat yang lebih besar. Selain itu, saya pikir sebelum aura menghilang, Cakrawala Selatan adalah batas atas bumi. Su Xiao langsung juga menyampaikan dugaannya, membiarkan dokter tua itu mengetahui lebih banyak hal. Batas atas juga. Yao Lao mengangguk, berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Su Xiao dan berkata, Su Xiao, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk membawakan Atraktilodes Macrocephala kepadanya, agar dia bisa menyentuh alkimia sejati dan menjadi seorang alkemis sejati? Guru, jika Anda tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Atraktilodes Macrocephala mendengar kata-kata tabib tua itu, hatinya langsung panik, segera memanggil tabib tua itu, tampak sedih dan tak berdaya. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Yao Lao tak kuasa menahan diri untuk tidak mengetuk kepala Atraktilodes Macrocephala dan berkata dengan pasrah, aku tahu bagaimana keadaanku, dan aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, tetapi Atraktilodes Macrocephala, masa depanmu seharusnya tidak terbatas pada lembah kecil Yao Wang, kamu bisa mencoba dunia yang lebih luas. Tabib tua itu juga menghela napas. Jika surga selatan muncul beberapa tahun yang lalu, mungkin Yao Lao tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Tapi sekarang, Yao Lao merasa semakin lelah. Dia juga tahu bahwa hidupnya singkat, jadi dia secara alami ingin membuat pengaturan untuk masa depan. Lembah Yao Wang, setelah munculnya surga selatan, tidak akan lagi memiliki posisi sebelumnya. Yao Lao tentu perlu membuat pengaturan untuk tempat yang tepat bagi Atraktilodes Macrocephala, dan Su Xiao juga merupakan tabib tua yang ingin dilihatnya tumbuh dewasa. Meskipun pertumbuhan Su Xiao melampaui harapan Yao Lao, Su Xiao adalah orang yang layak dipercaya. Yao Lao dapat yakin akan hal ini, dan dengan dukungan Su Xiao, Bai Zhu juga dapat berlatih alkimia dengan mudah. Inilah yang ingin dilihat Yao Lao. Guru, lain kali Anda akan pergi ke surga selatan bersama saya. Tidakkah Anda juga ingin melihat seperti apa rupa para alkemis? Jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda tidak akan tinggal di sini. Pada saat kebuntuan antara Yao Lao dan Bai Zhu, Su Xiao berkata. Awalnya, Su Xiao tidak berniat membiarkan Yao Lao atau Atraktilodes Macrocephala datang ke surga selatan. Lagi pula, di sana terlalu berbahaya, dan Su Xiao tidak yakin bisa melindungi mereka. Hari ini, melihat ekspresi mereka, Su Xiao tidak ingin Yao Lao menyesal. Bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkan Yao Lao, setidaknya dia bisa membiarkan Yao Lao melihat dunia luar. Apakah itu tidak apa-apa? Bukankah itu akan terlalu merepotkan? Setelah Su Xiao mengatakan ini, Atraktilodes Macrocephala segera menatap Su Xiao dengan penuh harapan, dan matanya penuh dengan antusiasme. Jelas, dia sangat setuju dengan Su Xiao. Mengapa? Secara umum, selama kamu memiliki alam ramuan emas, yaitu kultivasi alam roh, kamu akan dapat berjalan di luar. Sebagai alkemis, kamu tidak membutuhkan banyak kekuatan. Kamu hanya perlu merasa nyaman untuk melakukan alkimia. Su Xiao berkata dengan sangat mudah, tetapi Yao Lao tidak dapat melihat bahwa Su Xiao tidak mengatakan semua yang sebenarnya. Namun, apa yang dikatakan Su Xiao, Yao Lao tidak bisa menolak. Menjadi seorang alkemis sejati bukan hanya keinginan Yao Lao, tetapi juga pengejaran dan keinginan Yao Lao selama hampir 1000 tahun. Guru, bahkan jika Anda hanya pergi melihat-lihat, apa masalah yang akan Anda timbulkan jika Anda hanya pergi melihat-lihat? Melihat tatapan ragu-ragu Su Xiao segera melanjutkan membujuknya. Untuk pikiran Yao Lao, Su Xiao juga dapat menebak bahwa dia hanya khawatir kekuatannya terlalu rendah, yang akan memengaruhi Su Xiao, dan bahkan memengaruhi Yao Lao. Tetapi perasaan Su Xiao terhadap Yao Lao tidak kalah pentingnya dengan nilai Yao Lao bagi dirinya sendiri. Tentu saja, Su Xiao bermaksud untuk mencoba segala cara untuk memenuhi keinginan Yao Lao. Bahkan jika Su Xiao ada di sana, dia belum tenang. Tentu saja, dia tidak ingin Yao Lao mengkhawatirkan dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, Yao Lao segera merasa lega, dan berbalik untuk membujuk Su Xiao. Guru, mari kita pergi dan melihatnya. Sekalipun kita tidak bisa berlatih, bukankah kita bisa melihatnya? Itulah alkimia. Itulah yang selama ini kita kejar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.